Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao memutuskan pergi ke alam bawah menuju desa batu dengan membawa orang tua dan anak-anak dari Desolate Border. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Beberapa orang merasa kasihan pada Shi Hao. Dia baru saja meninggalkan medan perang, namun dia akhirnya dilumpuhkan oleh orang-orang di sisi yang sama. Dia bertarung sambil bermandikan darah, bertarung dalam pertempuran hebat di Desolate Border, membangun kontribusi yang luar biasa. Semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran itu dan klan yang pergi ke Imperial Pass berbicara baik tentang dia. Namun sekarang, seorang pahlawan seperti dia menemui ujung jalan, jatuh pada langkah ini. Banyak orang marah, mendesah demi dia, merasakan ketidakadilan. Meskipun mereka takut akan keabadian yang hancur, semua orang berteriak bahwa surga tidak adil di dalam. Beberapa orang berkata, semuanya adalah kultivator dari klan yang datang dengan hadiah besar, ingin lebih dekat dengan Huang. Ayah, kita akan pergi begitu saja. Seorang wanita muda berpakaian hijau bertanya, membawa sedikit keraguan. Tentu saja, jangan bilang kamu masih ingin tinggal di belakang. Apakah kamu berpikir bahwa perjodohan dengan klan batu aku itu nyata? Bahkan jika itu dia, sekarang dia lumpuh, dia tidak bisa mengancam kita lagi. Seorang master sekte berkata. Banyak orang melihat ke atas, karena master sekte ini benar-benar tidak memberinya wajah apapun. Meskipun suara mereka tidak keras, masih ada beberapa orang yang mendengarnya. Shi Hao mengangkat kepalanya, sudah melihat ke arah itu. Ini adalah pria paruh baya, rambut hitam berserakan, mata cerah, auranya agak mengesankan. Shi Hao memiliki beberapa kesan tentang dia, ini adalah master sekte Jade Splendor Sekte. Pada awalnya, mereka sangat ramah, ingin terhubung dengan klan batu melalui pernikahan. Itu juga justru karena dia yang memimpin sehingga beberapa warisan mengikuti, membuat suasana agak antusias, banyak orang tersenyum sambil mengatakan bahwa mereka ingin terhubung dengan klan batu. Di sisi pria paruh baya itu ada seorang wanita muda berpakaian hijau, pendiam dan indah, memang sangat cantik. Shi Hao masih ingat bahwa namanya adalah Lu Ju, sopan santunnya bisa dibilang luar biasa. Nak, kita pergi. Saat itu, kami masih sedikit khawatir dia akan menjadi gila mencari masalah, tapi sekarang, sepertinya tidak perlu khawatir. Kata Master Sekte Kemegahan Giok. Suaranya tidak keras, tetapi orang lain bisa mendengarnya. Dia tidak menyembunyikannya, sehingga keluarga Shi Hao bisa mendengar semuanya dengan jelas. Shi Hao tahu bahwa orang ini memiliki niat buruk. Pada kenyataannya, jika bukan karena mereka takut Shi Hao mengambil tindakan, banyak warisan tidak akan sampai ke Gunung Abadi. Dilihat dari sudut ini, itu berarti bahwa ini adalah orang-orang yang pernah berkonflik dengan Shi Hao sebelumnya, baik bagian dari kelompok yang menyergapnya di alam roh atau menargetkannya di dunia nyata, itulah sebabnya mereka datang untuk meminta maaf. Sekarang, jenis kejadian tak terduga ini terjadi, jadi sikap mereka secara alami berubah. Mereka seperti Master Sekte Jade Splendor, belum lama ini, dia masih tersenyum, sangat santai di aula besar klan Qin, mengobrol dengan Shi Ziling dan Qin Yining, mendiskusikan pernikahan. Sekarang, benar saja, dia langsung menjadi bermusuhan, karena Shi Hao lumpuh. Terlebih lagi, ketika dia mengingat kembali bagaimana dia tersenyum, ingin terhubung dengan klan batu melalui pernikahan, dia merasa bahwa dia terlalu rendah hati. Dia merasa bahwa martabatnya sendiri telah ternoda. Seorang master sekte yang mulia sebenarnya sebelumnya ingin menikahkan putrinya untuk menghilangkan kemungkinan bahaya, hanya memikirkan hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Hehe, ini benar-benar hasil yang tidak terduga. Kehendak surga, berakhir seperti ini. Seseorang berkata sambil tertawa, tidak menyembunyikan apapun, malah menyombongkan diri. Kami akan pergi. Master Sekte Jade Splendor juga memiliki senyum tipis di wajahnya, membawa putrinya Lu Ju bersamanya, bergegas ke langit sambil mengaduk artefak berharga. Saat ini, tempat ini berisik. Huang lumpuh, jatuh ke alam manusia. Ini adalah berita yang luar biasa. Tempat ini secara alami tidak bisa tenang. Ada beberapa yang merasa menyesal untuk jenius seperti Shi Hao. Ada orang lain yang mencibir, merasakan kegembiraan dalam bencananya. Ini adalah warisan yang sebelumnya menentang Shi Hao. Mereka sangat senang melihat pemandangan ini. Ada beberapa yang acuh tak acuh, karena masalah ini bukan urusan mereka, hanya diam-diam menonton dari samping. Pergi, apa yang menarik dari sepotong sampah? Ada orang lain yang langsung berbicara kasar, langsung saja, mengatakan ini di depan keluarga Shi Hao, mengucapkan kata-kata yang menusuk telinga dan menjijikan. Aku pikir lebih baik tidak banyak bicara, pihak lain sudah seperti ini. Ini hanyalah jenius warping surga, namun pada akhirnya, kultivasinya hancur. Ini benar-benar menyedihkan. Seorang wanita berkata. Namun, ini jelas bukan simpati, karena dia membawa senyum penuh penghinaan. Ini pasti ejekan dan ejekan, membawa kebencian. Aku merasa ada beberapa hal yang belum kita bawa, lupa di Qin Clan.
Tepat pada saat ini, seorang tokoh tingkat tua berbicara, mata berkedip-kedip cemerlang, melihat ke arah keluarga Shihao. Saat ini, Qin Yining sudah menggigit bibir merahnya, matanya penuh air mata. Putra sulungnya benar-benar menyedihkan, membuatnya merasa sangat buruk. Sementara itu, orang-orang ini bahkan melemparkan batu ke arahnya saat dia jatuh, mengejeknya seperti ini. Ini membuat suasana hatinya semakin buruk. Dao saudara, apa yang kamu tinggalkan di Qin Clan? Seseorang berkata sambil tersenyum, bermain bersama dan bertanya seperti ini. Beberapa harta ilahi yang langka, aku melupakannya di aula Qin Clan. Kata orang itu. Jelas bahwa dia berbicara tentang hadiah berharga dari sebelumnya. Beberapa warisan datang ke klan Qin untuk memudahkan hubungan antara mereka dan Huang, jadi mereka secara alami membawa hadiah besar. Ketika dia berbicara seperti ini, semua orang mengerti. Dia ingin harta itu kembali. Bagaimana aku bisa lupa? Aku juga meninggalkan beberapa barang di sana. Benar, aku terlalu terburu-buru. Aku benar-benar lupa membawa kembali beberapa barang. Beberapa orang berbicara satu demi satu, menginginkan hadiah yang berharga itu. Dapat dikatakan bahwa mulut dan wajah mereka benar-benar berubah dengan cepat. Benar, kami juga melupakan beberapa hal. Master Sekte Jade Splendor yang awalnya sudah membawa putrinya ke langit sebenarnya juga berbicara, apalagi berbalik dan kembali. Tepat pada saat ini, Immortal Qin muncul lagi, berjalan keluar dari pintu masuk, melepaskan dengusan dingin yang berat. Tempat ini segera menjadi jauh lebih tenang, tidak lagi berisik. Beberapa orang merasa menahan rasa takut. Meskipun mereka semua tahu Shihao lumpuh, mereka tidak berani menyerang Gunung Abadi. Baru saja, banyak dari mereka hanya terbawa suasana. Pada saat ini, mendengus marah Immortal Qin mengungkapkan ketidakpuasannya, sehingga mereka tidak bisa mengabaikan ini. Banyak dari mereka mulai kurang percaya diri. Begitulah jika kamu tidak mengembalikan barang-barang itu hanya bisa diberikan kepada murid klan batu yang lumpuh itu. Seseorang berkata, sangat benci, lidahnya masih tajam pada saat ini. Tentu saja, sambil mengalahkan Shihao, itu masih bisa menempatkan diri mereka sendiri. Beberapa orang bergegas, bersiap untuk pergi. Orang abadi yang hancur berkata bahwa aku masih punya waktu sebulan sebelum aku akan lumpuh. Apakah kalian semua sudah melupakan ini? Pada saat ini, Shihao tiba-tiba berbicara, suaranya sangat dingin, matanya seperti kilat saat menyapu semua orang. Kamu tidak akan bisa hidup. Makhluk tertinggi Istana Abadi telah mengatakan bahwa 3.000 provinsi memiliki aturan, itu tidak akan mengizinkan kekejamanmu. Seseorang angkat bicara. Namun, semakin banyak wajah orang yang berubah, mulai kurang percaya diri dan merasa tidak nyaman. Itu karena mereka benar-benar hampir lupa bahwa Huang masih punya waktu sebulan untuk menjadi gila. Pada saat itu, Shihao sangat langsung. Dia mengulurkan tangan kanannya. Dengan suara honglong, angin kencang menyapu, pemandangan mengerikan, seolah-olah hamparan domain bintang akan dihancurkan. Orang yang menggunakan Istana Abadi sebagai penopang berteriak dengan sedih, dipukul oleh Shihao. Seberkas cahaya mengalir melewatinya. Tubuhnya meledak, berubah menjadi kabut berdarah, mati di tempat. Kamu, lebih baik tidak bertindak sembrono. Ada orang yang langsung ketakutan sehingga jiwanya gemetar. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Huang masih akan begitu kejam ketika hal-hal sudah mencapai titik ini, sebenarnya berani mengambil tindakan seperti ini. Kamu, dan kamu semua, Shihao menunjukkan. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk membawa lebih dari 10 kali jumlah hadiah besar seperti sebelumnya, atau kalian semua harus tahu bahwa aku akan mengunjungimu. Jika kamu tidak ingin dibantai sampai darah mengalir seperti sungai, tidak ada satupun baju besi yang utuh, maka kamu semua lebih baik memainkan peran kamu. Shihao sangat dingin, mengangkat tangannya dan menunjuk orang-orang yang bersukacita dalam bencananya, mengancam mereka. Wajah orang-orang ini segera menjadi kaku. Dia tidak lumpuh, masih punya waktu sebulan lagi? Banyak dari mereka berkeringat dingin, merasakan sakit kepala satu demi satu. Itu karena barusan, mereka benar-benar terlalu ceroboh, berpikir bahwa Huang sudah lumpuh. Ada beberapa yang dalam hati mengutuk, mengapa mereka harus berbicara, pergi sejauh ini dengan kata-kata mereka? Semua orang yang tidak berbicara kasar sebelumnya tidak ditunjukkan. Wajah Jade Splendor Sekte Guru penuh penyesalan, sangat kesal. Itu karena dia juga dituntut untuk menyerahkan hadiah besar yang lebih mengejutkan. Pada akhirnya, semua orang secara bertahap tersebar. Mereka semua membawa emosi yang berbeda, beberapa di antaranya dendam, beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak di dalam. Semuanya di sini berakhir. Namun, berita menyebar seperti embusan angin, melanda 3.000 provinsi. Berita tentang Huang yang lumpuh tampaknya telah menumbuhkan sayap, banyak sekte besar di 3.000 provinsi diberitahu. Teman kecil, kamu, menghela nafas. Makhluk tertinggi Akademi Abadi datang, monster tua Akademi Suci juga datang. Kedua ahli hebat itu membawa penyesalan dan kemarahan yang tak tertandingi, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan.
Mereka merasa sedikit malu ketika menghadapi Shi Hao, merasa menyalahkan diri sendiri. Ini bukan kesalahan senior, kata Shi Hao. Itu karena orang yang mengambil tindakan adalah makhluk abadi yang hancur. Jika dua makhluk tertinggi tidak memilih untuk kembali ke 9 surga, mereka kemungkinan besar juga akan sangat menderita, lumpuh di sini. Kedua ahli hebat itu bukanlah orang yang tidak fleksibel, tetapi pada akhirnya, mereka masih merasa telah menganiaya Huang. Setelah sedikit menghibur dan menghela nafas, beberapa penyesalan, dua makhluk tertinggi pada akhirnya pergi. Mereka membawa spanduk perang darah besi bersama mereka, kembali ke 9 surga. Qin Clan secara bertahap menjadi tenang. Ayo pergi, Yun Shi, kita juga harus pergi, kata tetua klan surgawi. Meskipun dia masih bisa dianggap tenang, sebelumnya tidak terburu-buru untuk mengejek Shi Hao, dia sekarang tidak bisa menahan diri. Sudut bibirnya melengkung, membawa senyum. Sekarang Huang lumpuh, apa yang perlu dikhawatirkan? Tidak perlu merasakan ketakutan yang menahan tentang dia naik ke puncak dan mendominasi dunia di masa depan. Tetua klan surgawi tertawa, sekarang tidak perlu lagi menurunkan posisinya, bersiap untuk membawa pergi Yun Shi. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa Yun Shi sebenarnya menentangnya, tidak mau pergi. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Dia sudah lumpuh, tidak perlu khawatir lagi. Di masa depan, ketika leluhur tua keluar untuk bernegosiasi dengan Immortal Qin, kita bisa meminta batu abadi terbang kembali, kamu tidak perlu tinggal di belakang, kata tetua klan surgawi. Aku harus tetap di belakang, kata Yun Shi. Kau sudah gila? Dia sudah lumpuh, tidak perlu melakukan ini. Tetua klan surgawi sedikit terkejut, tidak mengerti. Itu karena sebelum ini, ketika dia membawa Yun Shi ke Qin Clan, dia terus menolak, tidak mau datang ke sini. Dia bahkan langsung menolaknya di aula besar Qin Clan. Namun sekarang, mengapa dia akan tinggal di belakang? Tetua klan surgawi benar-benar tidak mengerti. Sebelum itu, Huang tinggi dan perkasa, kekuatannya besar, bangkit di dunia, kalian semua tidak bisa menghentikannya, itulah sebabnya kalian ingin aku mengikuti di sisinya, mendekatinya. Inilah yang membuatku merasa terhina, kata Yun Shi. Bisakah kita menyebut diri kita sebagai klan surgawi? Kami benar-benar harus menjadi budak ini, itu adalah penghinaan total, tidak layak disebut celestial, tidak layak untuk nama ini. Sekarang setelah sesuatu terjadi padanya, aku bersedia untuk tetap tinggal, karena aku seharusnya mendukungnya saat itu. Di masa lalu, dia menemani aku melalui pertempuran berdarah, melindungi aku melalui ratusan ribu li, mengantar aku ke klan, namun dia benar-benar diperlakukan seperti itu. Mulai hari ini, bahkan jika dia menjadi manusia fana, kultivasinya menghilang, aku masih akan mengikutinya ke alam bawah untuk merawatnya. Yun Shi terus-menerus mengucapkan kata-kata ini, sangat tenang, tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Hal ini langsung membuat wajah tetua Celestial Clan berubah. Kamu gila. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Aku sudah mengecewakannya sebelumnya, ini adalah pembayaran. Keputusan Yun Shi tegas. Di usianya yang gemilang, aku hanya bisa melihat dari jauh, tidak ingin menjilat seperti kalian semua. Sekarang dia lemah, aku ingin lebih dekat, dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Yun Shi berbalik, berjalan menuju Qin Clan. Di dalam klan Qin, Shi Hao dikelilingi oleh sekelompok orang, semuanya ingin memeriksanya, tetapi dia menolak. Dia bahkan tidak membiarkan orang tua atau adik laki-lakinya menyentuhnya, mengatakan, jenis kekuatan kutukan ini sudah ada di dalam diriku, jika kalian semua memeriksanya, aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada kalian semua. Pada saat ini, Yun Shi berjalan, di luar dugaan semua orang. Ibu Shi Hao, Qin Yining, tercengang. Bahkan dia tidak berpikir bahwa gadis klan surgawi akan kembali. Shi Hao, kamu tidak perlu sedih atau khawatir, akan ada jalan, Yun Shi berbicara. Nona muda, kamu adalah Shi Ziling angkat bicara. Aku bersedia merawatnya, untuk kembali ke alam yang lebih rendah bersamanya. Yun Shi berkata dengan sangat tenang, apalagi berjalan ke sisi Shi Hao. Ini, semua orang tercengang. Apa intinya? Segera, aku tidak akan berbeda dari orang biasa. Sama sekali tidak cocok bagimu untuk kembali ke alam bawah bersamaku. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Aku ingin kembali bersamamu ke desa batu. Memulai seorang fana juga cukup bagus, setidaknya akan tenang, damai, tidak selalu semrawut seperti tempat ini, kata Yun Shi. Secara komparatif, dia jauh lebih terbuka dan sopan daripada sebelumnya, berani mengungkapkan pikirannya. Jika itu beberapa tahun yang lalu, dia pasti tidak akan bisa mengucapkan kata-kata ini. Kamu adalah seorang kultivator, kembali denganku benar-benar tidak cocok. Sementara itu, aku benar-benar ingin menjadi manusia fana, merasa nyaman, menikmati beberapa tahun kehidupan yang tenang. Shi Hao benar-benar tersenyum ketika dia mengatakan ini. Ini membuat Qin Yining, Shi Ziling, dan bahkan yang lainnya tercengang. Mereka melihat bagaimana Shi Hao tidak berpura-pura terlihat bahagia sama sekali, bagaimana dia benar-benar tenang dan santai. Seberapa keras pikiran putra sulung mereka baginya untuk menjadi seperti ini?
Dia benar-benar tidak merasakan kesedihan atau kesedihan? Tidak ada jejak kekhawatiran atau kecemasan yang terlihat. Sebelumnya, ketika dia menghadapi keabadian yang hancur dan para kultivator sekte lain, dia masih sangat serius dan juga pendiam. Sekarang, dia benar-benar menunjukkan penampilan ini. Nak, jika kamu menahan semuanya, jika kamu ingin menangis, menangis saja, jangan menahan. Qin Yining berbicara sambil air mata mengalir, takut putra sulungnya hanya akan melukai dirinya sendiri dengan melakukan ini. Aku benar-benar tidak berpura-pura. Saat ini, pikiranku sangat tenang. Shi Hao berkata, menyeka air mata Qin Yining dengan tangannya sendiri. Pada saat ini, Yun Shi berjalan, menyerahkan sapu tangan, berdiri di sampingnya. Tidak akan terjadi apa-apa pada kakak. Aku percaya bahwa dia akan kembali suatu hari nanti dan menjatuhkan keabadian yang hancur, menyapu semua musuh umur panjang. Kata Qin Hao. Selain itu, dia menambahkan, jika kakak benar-benar tidak memiliki niat untuk bertarung, bersedia untuk tetap berada di alam bawah, aku masih akan mengambil tindakan, cepat atau lambat semua musuh itu sendiri. Ketika dia mendengar kata-kata ini, bahkan Shi Hao tercengang. Dia menepuk bahunya, tidak mengatakan apa-apa. Mata Shi Ziling dan Qin Yining memerah, dada mereka sakit. Mereka memeluk kedua anaknya. Segera setelah itu, Yun Shi membawakan sup obat untuk Shi Hao, menyuruhnya meminumnya. Selain itu, dia tetap di sisinya, ingin merawatnya. Aku masih belum lumpuh, masih punya waktu sebulan lagi. Shi Hao melihat ke arahnya. 3 hari berselang, beberapa sekte membawa hadiah besar, tentu saja, 10 kali lipat dari sebelumnya. Meskipun mereka sangat tertekan, mereka masih tidak mengambil risiko, takut Shi Hao akan mengambil tindakan. Namun, ada beberapa warisan yang sama sekali mengabaikan kata-kata Shi Hao, karena mereka diam-diam membentuk koneksi. Mereka menunjukkan istana abadi meningkatkan rasa hormat, meminta mereka untuk keluar untuk melindungi mereka. Hehe, Huang sudah lama lumpuh, tidak perlu merasa takut. Keabadian sejati klan aku keluar untuk menekannya, sudah memberinya cukup banyak pelajaran, jadi dia harus tahu kapan harus berhenti. Kata tetua istana abadi, membantu mereka merasa nyaman. Orang-orang itu santai. Selain itu, mereka tidak menahan diri, kata-kata mereka sangat kasar, bahkan memalukan, mengusir orang-orang dari klan Qin yang datang untuk menuntut pembayaran. Namun, pada hari keempat, Shi Hao bergerak, benar-benar mengambil tindakan dengan kuat. Ketika sebuah sekte yang tidak kecil dicabik-cabik oleh Shi Hao, tersapu, semua sisi terguncang, wajah banyak orang segera berubah pucat pasi. Hari itu, Shi Hao menyapu sekte ini, membunuh lebih dari 10 orang di tingkat sekte yang lebih tinggi, membuka perbendaharaan mereka, menyita segalanya. Kemudian, dia bergegas ke arah lain, terus mengambil tindakan, menjungkir balikan beberapa sekte, membuat master sekte warisan dan darah tetua mewarnai langit. Berita menyebar, mengguncang semua sisi. Banyak orang yang terperanjat. Berhenti. Ini salah paham, kami bersedia mempersembahkan harta karun itu. Beberapa orang segera panik, bergegas ke Qin Clan seolah-olah nyala api menyala di bawah pantat mereka, memberikan setumpuk harta, apalagi terus menjelaskan diri mereka sendiri. Tentu saja, ada beberapa yang berlari untuk menghubungi orang-orang istana abadi karena khawatir, memohon mereka untuk mengambil tindakan. Huang, apakah kamu tidak punya otak untuk belajar dari kesalahanmu? Apakah kamu lupa pelajaran yang diajarkan oleh abadi sejati? Inilah yang ditransmisikan oleh istana abadi. Kalau begitu, biarkan makhluk abadi yang hancur itu melakukan perjalanan lagi. Ini adalah tanggapan Shi Hao. Semua pihak langsung tercengang. Apakah dia menjadi gila? Segera setelah itu, semua orang mengerti. Mungkin Huang merasa dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia ingin menjadi gila untuk terakhir kalinya. Orang gila jenis ini, bagaimana mereka bisa menyinggung orang seperti itu? Banyak orang merasa menyesal. Kenapa mereka harus bentrok dengannya seperti ini? Mereka bisa saja menahannya selama sebulan lagi, menunggu sampai dia benar-benar lumpuh. Huang, kamu mencari jalan menuju kehancuranmu sendiri. Makhluk tertinggi istana abadi muncul, melepaskan raungan. Namun pada akhirnya, dia tidak berani mengambil tindakan, karena dia bertanya-tanya apakah Huang sengaja menariknya keluar, bekerja sama dengan makhluk tertinggi 9 surga untuk membunuhnya. Sama seperti itu, tidak ada seorang pun dari istana abadi yang berani keluar, membuat warisan itu semakin panik. Yang Shi Hao menuntut 10 kali harta dari semua pindah, berkerumun untuk membawa hadiah. 10 kali lipat harganya, semua sekte ini menghela nafas putus asa, wajah sudah hijau. Bahkan jika perbendaharaan mereka disedot kering, itu masih belum cukup, mereka harus menemukan cara lain. Jade Splendor Sect menghadapi situasi yang sama, wajah master sekte itu berfluktuasi antara hijau dan putih, merasakan penyesalan yang tak ada habisnya, benar-benar ingin menampar mulutnya beberapa kali. Orang-orang istana abadi, tidakkah kamu ingin keluar untuk menekanku lagi? Aku menunggu di sini. Shi Hao menantang. Itu karena dia tahu bahwa keabadian yang hancur tidak mau keluar lagi.
Keluar sekali sudah cukup sulit, membayar harga yang mahal. Sekarang, dia pasti bersembunyi di mata air abadi itu, tidak berani bergerak. Adapun makhluk tertinggi istana abadi, pikirannya juga telah dibaca oleh Si Hao. Sisi lain pasti khawatir bahwa dia bekerja dengan Akademi Abadi dan para ahli Akademi Suci untuk membunuhnya. Sama seperti itu, tidak ada yang mau keluar untuk melawan Si Hao. Banyak sekte tidak punya pilihan selain menguatkan diri, menuju ke Gunung Abadi Qin Clan. Ayah, sudah waktunya bagi kita untuk pergi, kembali ke rumah. 10 hari kemudian, Si Hao angkat bicara. Dia akan menuju jalan pulang. Kami akan pulang. Shi Ziling menganggukkan kepalanya dengan berat. Dadanya terasa sangat sakit saat dia melihat putra sulungnya, merasa sulit untuk tenang. Putra sulungnya memiliki bakat warping surga, yang dikenal sebagai kultivator realm rilis diri termuda dan paling kuat di era ini, memecahkan rekor, membangun legenda, namun pada akhirnya, ia memiliki jenis akhir seperti ini. Di mata pasangan suami istri, putra sulung mereka terlalu sengsara. Awalnya, dia bisa mengubah sejarah, menjadi eksistensi tak tertandingi yang mengabaikan dunia, jauh di atas, namun dia dilumpuhkan oleh yang lain. Ini terlalu kejam. Kita pulang, pulang. Kami tidak akan kembali lagi. Qin Yin menangis. Meskipun dalam beberapa hari terakhir, reputasi Si Hao tersebar di seluruh dunia luar, menyapu banyak sekte berturut-turut, menghancurkan semua sisi sampai mereka harus menundukkan kepala, tidak mau melangkah keluar, Qin Yining masih merasa sedih, merasa pahit. Itu karena dia tahu bahwa ini adalah kecemerlangan dan kemuliaan terakhir putra sulungnya. Waktu 1 bulan akan cepat berlalu. Kakak, aku akan menunggumu kembali di 3000 provinsi, kata Qin Hao. Di belakang, Immortal Qin menghela nafas. Dengan kultivasinya terputus, Dao lumpuh, segera setelah itu, Si Hao akan menjadi seperti orang biasa. Ini abadi, tidak pernah bisa berkultivasi lagi. Bagaimana dia harus kembali? Kami akan kembali, kami pasti akan. Kami akan membalas dendam untuk kakak laki-laki. Ada beberapa ratus anak, sekarang berteriak, mengepalkan tangan, menyeka air mata dari mata mereka. Ini adalah anak-anak yang dibawa Si Hao kembali dari Desolate Border, termasuk anak laki-laki dan perempuan. Kebanyakan dari mereka masih di bawah usia remaja, yang termuda hanya tahu cara meratap. Mata mereka semua merah, merasa sangat sedih. Pada saat yang sama, mereka juga bertekad untuk menjadi lebih kuat, membalas dendam untuk Si Hao, membunuh makhluk abadi yang hancur itu. Aku ingin tahu setelah bertahun-tahun berlalu, seperti apa 8 wilayah itu sekarang. Si Hao berkata dengan tenang. Terakhir kali, meskipun dia pergi ke alam dewa kekosongan, perjalanannya terlalu terburu-buru, bahkan tidak punya waktu untuk memahami alam bawah secara detail ketika orang-orang di belakangnya memotongnya, ingin menyegelnya sampai mati, jadi dia tidak pilihan selain buru-buru pergi. Si Hao melihat ke arah Immortal Qin, ingin belajar tentang alam bawah darinya, apa yang sedang terjadi. Itu karena dia tahu bahwa ada beberapa sekte besar di 3000 provinsi yang memiliki metode khusus, mampu berkomunikasi dengan alam bawah, menerima informasi. Immortal Qin menggelengkan kepalanya, senyumnya sedikit pahit, berkata, segalanya berbeda sekarang, tidak ada cara untuk melawan kehendak surga, tidak ada yang bisa diturunkan sama sekali. Dia bergumam pada dirinya sendiri, setelah berpikir untuk dirinya sendiri sebentar, dia berkata, ikuti aku. Di kedalaman klan Qin, sebelum gunung kuno, ada wilayah yang bergelombang dengan kekacauan utama. Tempat ini sangat kabur, dan juga sangat misterius. Ini adalah wilayah ruang yang tidak stabil, sangat kacau. Ini adalah simpul spasial unik yang aku temukan. Jika itu di usia normal, kekuatan sihir dapat dikirim ke alam bawah melalui sini, tetapi sekarang, itu terlalu sulit, tidak mungkin dilakukan. Kata Qin abadi. Si Hao sangat terkejut. Seolah-olah ada dinding kristal di sini, penuh retakan. Ketika seseorang melihat dengan hati-hati, seolah-olah seseorang dapat mengorek dunia di belakangnya. Proyeksi kekuatan sihir? Dia bertanya. Benar. Di masa lalu, proyeksi kekuatan magis dapat dikirim ke alam bawah, tetapi sekarang, itu tidak mungkin lagi. Kata Qin abadi. Si Hao memeriksanya. Ini adalah simpul spasial seperti yang diharapkan, tidak terlalu stabil, tetapi tidak dapat ditembus. Jika diserang secara paksa, akan ada serangan balik yang hebat. Kehendak surga akan seperti pisau, memotong jiwa primordial, sangat menakutkan. Kata Qin abadi. Ada yang salah dengan usia ini, seseorang tidak bisa lagi melakukan apa yang mereka inginkan seperti sebelumnya. Si Hao mengangguk. Ini adalah sesuatu yang dia sadari sebelumnya. Sekarang, sudah tidak ada cara untuk menantang kehendak surga, tidak bisa menentang hukum alam-alam besar untuk memasuki 8 wilayah alam bawah, atau seseorang akan menghadapi hukuman-hukum misterius. Jika tidak, apa yang disebut 7 dewa memasuki alam bawah tidak akan begitu sulit. Si Hao mengangguk. Bahkan seseorang seperti Immortal Qin tidak dapat berkomunikasi dengan alam yang lebih rendah, ini adalah hal yang baik,
membuktikan bahwa sulit bagi alam yang lebih tinggi untuk mengganggu 8 wilayah alam yang lebih rendah. Segera setelah itu, gudang Qin Clan benar-benar terbuka, berkilau dan gemerlap, cahaya mengalir, kecemerlangan ilahi mengalir ke surga. Ini semua diberikan oleh para kultivator dari sekte yang berbeda, tumpukan harta surgawi dengan senjata ilahi, tulang ilahi yang luar biasa, spanduk dan inti formasi, bahkan obat-obatan berharga yang lebih langka dan hal-hal lain. Lupakan orang lain, bahkan mata Shi Hao untuk sesaat terganggu. Ada sebanyak ini, mereka akan segera pergi, jadi dia mulai menyelundupkan semuanya. Dia akan membawa segalanya ke alam yang lebih rendah. Kamu adalah orang yang menuntut 10 kali pembayaran, mungkinkah kamu bahkan tidak mengharapkan hasil ini? Immortal Qin berkata sambil tersenyum. Haha, baiklah kalau begitu. Shi Hao juga tertawa. Baru-baru ini, dia tidak panik, juga tidak merasa khawatir, suasana hatinya selalu seperti ini, seperti dulu. Jenis ketangguhan mental ini juga membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Itu karena orang lain semua merasa kasihan padanya, merasa menyesal, namun dia sendiri tidak tenggelam dalam kesedihan. Peti demi peti bahan ilahi dipindahkan, cukup untuk membangun beberapa sekte besar. Ini adalah panen Shi Hao baru-baru ini. Itu benar-benar mengejutkan. Pada kenyataannya, ada jauh lebih banyak hal daripada ini, ada beberapa yang merupakan ladang obat, dikumpulkan menjadi artefak magis spasial. Misalnya, singa emas sendiri memiliki beberapa artefak magis khusus untuk menyimpan ladang ramuan obat ilahi itu. Dapat dikatakan bahwa ketika Shi Hao berurusan dengan beberapa sekte, dia benar-benar mencabut mereka sepenuhnya, bahkan memusnahkan ladang obat mereka, membungkus semuanya sebagai takeut, sangat teliti. Ayo pergi. Shi Hao menghela nafas. Dia membawa semuanya ke perahu raksasa. Ratusan anak sudah berdiri di atasnya, wajah kecil mereka bersemangat. Wajah mereka berlinang air mata, tetapi juga tersenyum. Mereka sedang menuju ke dunia baru. Mereka ingin bangkit di sana, memupuk kemampuan ilahi yang kuat, dan kemudian kembali di masa depan untuk membalas dendam atas kakak laki-laki mereka. Apakah kamu benar-benar akan datang? Shi Hao menatap seorang wanita muda berbaju ungu, tepatnya Yun Shi. Dia ramping dan elegan. Saat pakaiannya berkibar-kibar, energi ungu naik dalam bentuk spiral, membuatnya tampak seperti dewi yang menyendiri. Harus dikatakan bahwa Yun Shi benar-benar sangat cantik, layak menjadi mutiara klan surgawi yang paling mempesona. Rambutnya yang indah berkilau dan halus, kulitnya putih berkilau, wajah ovalnya dipenuhi dengan tekad yang teguh. Sepasang mata seperti kristal hitam membawa sedikit kekaburan. Dia dengan paksa mengangguk, bersikeras untuk mengikutinya ke alam bawah. Anak, datang ke sini, kata Qin Yin. Meskipun dia penuh emosi, saat ini, dia mengungkapkan senyuman, menarik Yun Shi, benar-benar memperlakukannya seperti anak perempuan yang dia sukai. Ekspresi seperti itu benar-benar membuat wanita muda klan surgawi merasa sangat malu. Shi Hao berbalik, melihat ke arah singa emas, matanya berkedip-kedip tanpa henti, mengungkapkan ekspresi yang rumit. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Singa ini sangat tajam, merasakan sedikit bahaya, secara tidak sengaja mundur. Semua bulu emas di tubuhnya berdiri tegak. Selama beberapa hari terakhir ini, penuh kegembiraan dan kebahagiaan, karena Huang lumpuh. Di matanya, waktunya telah tiba, mungkin itu bisa membebaskan diri. Waktu 1 bulan, untuk singa fearless berdarah murni, sangat singkat. Itu bisa diam-diam menunggu, dengan sabar bertahan. Ketika saatnya tiba, dia bisa menyelesaikan masalah dengan baik dengan Huang. Kamu cukup bersemangat, menungguku menjadi lumpuh, kan? Shi Hao bertanya. Apa? Tidak mungkin. Mengapa kamu berpikir seperti itu? Kami adalah belalang di utas yang sama sekarang, rasa malu kamu adalah rasa malu aku, kemuliaan kamu adalah kemuliaan aku, semua saling menguntungkan. Singa emas berbicara dengan benar, berteriak dengan keras. Aku merasa ini bukan niatmu yang sebenarnya. Apakah kamu menunggu untuk membunuh aku ketika kita menuju ke alam bawah? Shi Hao melihatnya. Ketika kata-kata ini terdengar, ekspresi banyak orang berubah, termasuk Shi Ziling, Yun Shi, dan yang lainnya, karena ada kemungkinan besar hal ini terjadi. Sebelumnya, mereka benar-benar mengabaikan ini, hampir melupakan bencana besar. Aku merasa sebaiknya kita menikmati sup daging singa selagi bisa sebelum berangkat, kata Shi Hao. Qin Hao sangat langsung, memegang tombak perak di tangan, langsung menekannya ke ruang di antara alis singa, ingin mengambil tindakan di tempat kakak laki-lakinya. Mata singa emas mengerut, bulu-bulu halus berdiri. Itu sangat gugup, bukan karena permusuhan Qin Hao, melainkan terhadap keputusan Huang. Huang, kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini. Aku sudah bepergian bersama denganmu begitu lama tanpa ada niat untuk menyakitimu, malah membantumu bertarung berkali-kali. Itu tidak akan mengakuinya bahkan jika itu mati. Sepertinya setelah kamu mengikutiku selama beberapa waktu, aku tidak benar-benar ingin membunuhmu lagi. Namun, membawamu bersamaku seperti ini terlalu berbahaya, kamu mungkin menjadi sumber bahaya yang mungkin terjadi, kata Shi Hao.
Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menghela nafas dalam hati. Sepertinya Huang benar-benar akan lumpuh, tidak ada keajaiban yang bisa terjadi. Dia tidak berpura-pura, atau mengapa dia mengatakan ini. Tidak ada masalah, aku memiliki artefak ilahi di sini yang dapat menyelesaikan masalah itu. Kata Qin abadi. Dia mengendurkan tangannya, di dalamnya ada gulungan kuno. Ketika dibuka, kekuatan magis melonjak, hukum alam terjalin, membawa gumpalan kabut emas. Apa ini? Shi Hao bertanya. Perjanjian Tuan dan Pelayan, sebuah artikel kuno dari era besar terakhir, kemungkinan besar sesuatu yang ditulis oleh seorang tokoh besar. Itu adalah sesuatu yang aku temukan dari reruntuhan sejarah. Kata Qin abadi. Wajah singa emas segera berubah, mau tidak mau mundur. Kerugian yang bisa ditimbulkan oleh benda ini terlalu besar, karena sebelumnya telah terdengar bahwa setelah perjanjian ini ditandatangani, maka seseorang akan sepenuhnya menjadi budak. Shi Hao menerimanya dan memeriksanya. Setelah mempelajari penggunaannya, dia langsung mengaktifkannya, tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Pada saat itu, cahaya ilahi meletus, mengelilinginya dan singa emas di dalamnya, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Ah, singa emas berteriak, terus mengaum, berjuang keras. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Ketika semuanya tenang, Shi Hao dengan hati-hati merasakan hasilnya. Dia mengangguk, menyatakan kepuasannya. Singa emas mengeluarkan raungan rendah, benar-benar marah. Perjanjian ini terlalu tidak adil. Begitu Shi Hao jatuh sakit, jika dia mati, itu juga akan mati. Sementara itu, jika sesuatu terjadi padanya, itu tidak akan mempengaruhi Huang sama sekali. Ada banyak batasan yang diterapkan melalui perjanjian, yang menyatakan bahwa ia harus mematuhi Huang, atau ia akan menderita bencana besar. Daripada mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang ditinggalkan oleh Dao Agung Abadi di masa lalu, mengukir hukum alam paling kuat yang tidak dapat ditentang. Kata Qin abadi. Untuk kultivator di domain mortal Dao, setelah perjanjian ini berhasil diaktifkan, tidak mungkin untuk menolak. Meskipun singa emas sangat marah, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, ia menundukkan kepalanya dengan sedih, mengikuti di belakang Shi Hao. Karena kamu tidak mau mengikutiku, kenapa kamu tidak tinggal di 3000 provinsi saja, aku tidak akan membatasimu, kata Shi Hao. Aku menolak. Singa emas menolak. Itu karena saat ini, itu benar-benar terikat pada Huang. Jika Huang meninggal di alam bawah, maka ia juga akan mati. Itulah mengapa ia ingin tinggal di sisinya, memastikan bahwa dia terus hidup. Terlepas dari ini, jika ia tetap tinggal di alam yang lebih tinggi, ia pasti akan dibenci oleh semua orang, dipukuli dan disalahgunakan oleh semua orang. Alasan pertama adalah karena itu datang dari sisi lain, yang kedua adalah karena Shi Hao telah membuat terlalu banyak dendam, baru-baru ini menindas banyak sekte. Begitu dia pergi, mereka semua akan segera membalas. Singa emas tidak ingin menjadi sasaran hidup, menghadapi serangan semua orang. Pada akhirnya, masih terasa seperti harus mengikuti di sisi Shi Hao. Pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa manusia ini cukup istimewa. Jika benar-benar ada perubahan menjadi lebih baik di masa depan, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk kultivasinya dipulihkan. Dalam sekejap, itu membuat keputusannya. Pada akhirnya, kapal perang bergerak di langit, membawa aura Dao ilahi yang kuat, membawa segunung harta surgawi, serta anak-anak dan orang tuanya, pergi ke kejauhan. Immortal Qin dan Qin Hao melihat mereka di sepanjang jalan. Singa emas memutar matanya, sangat tidak menyukai Immortal Qin. Pada akhirnya, Immortal Qin pada dasarnya memberi Shi Hao hadiah yang bagus. Keputusan itu pada dasarnya memberinya penolong yang kuat dan dapat diandalkan. Ini terutama terjadi di bawah situasinya yang merepotkan saat ini. Dengan seseorang seperti singa emas, itu tampak jauh lebih berharga. Salib Yin yang bumi, tempat ini sangat suram. Ini adalah wilayah terbatas kehidupan masa lalu, tapi sekarang, itu malah sangat sunyi. Mereka telah tiba. Kapal perang memasuki tanah kuno. Hari ini, tidak lagi sepi, karena setelah berita keluar, banyak orang tahu bahwa Huang akan pergi, kembali ke alam bawah. Ketika berbagai sekte mengetahui hal ini, mereka semua melanjutkan perjalanan. Itu bisa dianggap karena semua pihak bergerak keluar? Beberapa orang bergegas, mengikuti mereka di sini. Shi Hao tidak menyembunyikan apapun, juga tidak perlu. Meskipun jalan kuno ini ada di dunia ini, tidak sembarang orang bisa melewatinya. Paling tidak, bahkan singa emas dengan garis keturunan yang menentang surga pun tidak bisa. Bahkan dia sendiri harus menanggung cobaan hidup dan mati, dan hanya dengan begitu dia bisa menahan kekuatan hukum gerbang itu. Saat ini, hanya dia yang bisa mengambil jalan ini. Ini adalah wilayah yang dibatasi kehidupan. Bahkan Immortal Qin menghela nafas dengan penyesalan. Bahkan warisan yang paling kuat pun memiliki hari ketika itu menurun. Tempat ini adalah wilayah terbatas kehidupan, sosok yang tak tertandingi yang berada di dalamnya. Di masa lalu, bahkan ketika pihak lain menyerbu,
mereka masih bisa tetap utuh sendiri, tidak terpengaruh oleh gejolak dunia luar. Apa yang disebut daerah terlarang tidak bisa dimasuki, semua bentuk kehidupan lainnya harus menjauh. Itu mewakili dao ekstrim yang tidak bisa disentuh. Namun sekarang, tempat ini tertutup abu, semua gunung hancur, tidak diketahui pertempuran seperti apa yang terjadi di sini yang menyebabkan kehancuran total wilayah yang dibatasi kehidupan. Abu ini semua tertinggal setelah dewa dan iblis dibakar. Shi Hao menjelaskan. Saat ini, tidak hanya wajah Immortal Qin berubah, bahkan wajah kultivator sekte lain yang mengikuti dari kejauhan memucat, menggigil ketakutan. Abu menutupi tanah. Bahkan setelah jutaan dan jutaan tahun berlalu, itu masih tidak tersebar oleh angin atau hujan, masih tersisa di sini. Selain itu, tulang emas, kuku ungu, gigi hitam, dan hal-hal lain kadang-kadang bisa dibuat dari abu, semuanya bahan tulang yang belum terbakar. Ini membuat semua orang merasa semakin khawatir. Sisa-sisa yang ada di sini, apakah mereka milik ahli wilayah terlarang, atau apakah mereka milik luar? Shi Hao berdiri di sana, apalagi mulai mendapatkan metode hebat, melepaskan energi yin dan yang, menampilkan kekuatan terbesar. Pada saat itu, tidak hanya dua aliran muncul di tanah, satu yin satu yang, pada akhirnya, pemandangan tidak teratur muncul di langit juga. Kekosongan terbelah. Sebuah sungai hitam besar meluap, sungai emas besar bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, bergelombang dan menderu, apalagi berpotongan. Di tepi sungai besar, ada bangunan yang hancur dan hal-hal lain. Mereka benar-benar sisa-sisa wilayah yang dibatasi kehidupan. Semua orang menghirup udara dingin ketika mereka melihat ini. Bagaimanapun juga itu nyata, ini adalah tempat di mana eksistensi tabu pernah hidup. Shi Hao secara pribadi mengendalikan kapal perang, menuju ke langit, mendekati sungai Yin dan yang besar. Ayah ibu. Pada saat genting, Qin Hao bergegas, air mata terus mengalir dari matanya, emosi yang sebenarnya terungkap, memeluk orang tuanya sambil terisak. Kemudian, dia memeluk Shi Hao. Anakku, apakah kamu benar-benar tidak akan mengikuti kami? Qin Yining juga menangis, tidak mau berpisah dengan putra keduanya. Aku tidak akan pergi, aku ingin menjadi kuat di sini. Aku akan bangkit. Bahkan jika kalian semua tidak bisa kembali, aku akan datang untuk menjemput kalian berdua. Qin Hao bersumpah. Pada akhirnya, dia menyeka air matanya, terbang dari kapal perang. Di tanah, banyak orang melihat ke atas. Banyak sekte besar datang untuk melihat pemandangan ini ketika mereka mendengar apa yang terjadi. Huang benar-benar menyedihkan, kultivasinya hancur, memenuhi tujuan ini. Bisakah ini dianggap melarikan diri ke alam bawah dalam kekalahan? Memilih untuk membuang dirinya sendiri, dipaksa sejauh ini oleh makhluk abadi yang hancur. Dia sebelumnya membuat pencapaian pertempuran yang begitu mulia di Desolate Border, namun akhir hidupnya sangat menyedihkan. Beberapa orang berkata dengan lembut, tidak berani berbicara terlalu keras karena takut akan kemarahan kekuatan seperti Istana Abadi. Tentu saja, ada beberapa yang tetap sangat dingin, misalnya, negara surgawi, bumi dunia bawah, Istana Abadi, dan lainnya. Mereka menantikan Shi Hao yang lumpuh, pergi seperti ini juga baik-baik saja. Itu karena dalam beberapa hari terakhir, masalah yang dia timbulkan benar-benar terlalu besar. Shi Hao berdiri di haluan kapal, mengendalikan kapal perang, mengirimnya ke kehampaan, memasuki reruntuhan itu. Dia tiba di depan sungai yang bergolak. Pada akhirnya, dia berbalik, menatap orang-orang itu untuk terakhir kalinya. Kemudian, dengan ayunan lengan bajunya, dia mengumpulkan kapal perang, hanya dia yang tersisa, menjulang di langit, energi yin dan yang meletus. Di mana dua sungai berpotongan, sebuah gerbang muncul. Sementara itu, Shi Hao sudah bergegas masuk, berdiri di dalam gerbang. Dia pergi seperti ini. Mulai hari ini, dunia ini tidak akan lagi memiliki Huang. Beberapa orang menghela nafas. Ada banyak orang lain yang hanya diam-diam menyaksikan pemandangan di kekosongan reruntuhan wilayah yang dibatasi kehidupan. Huang masuk ke dalam, menghilang di balik gerbang dao itu begitu saja. Itu sangat bising di tanah, semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, sangat kacau. Benar-benar ada jalan kuno. Semua orang terkejut, juga ragu. Pada saat-saat terakhir, Huang masih sangat menantang surga, menemukan jalan misterius. Ada orang-orang yang melepaskan pancaran sinar dari mata mereka, menatap sungai-sungai besar di langit, di gerbang itu. Bahkan sekarang, itu masih belum ditutup. Sungai Great Yin melonjak, kabut hitam mengamuk, seolah-olah itu adalah jalan menuju alam iblis. Sungai yang besar meluap, esensi yang emas meletus, menyilaukan dan suci, membakar langit sampai langit itu sendiri akan mencair. Aku sebelumnya mendengar bahwa 8 wilayah alam bawah sangat misterius, banyak dari 10 setan yang sebelumnya masuk dan meninggalkan tempat itu, yang berisi rahasia yang luar biasa. Benar, selalu ada desas-desus bahwa 8 wilayah menyembunyikan hal-hal mengejutkan surga. Ada beberapa yang matanya mulai menyala dengan keinginan, menatap gerbang itu. Kesempatan ini langka. Apakah ada orang yang ingin mengambil jalan ini dan melihat-lihat alam bawah?
Tiba-tiba, seseorang berkata pelan. Ada banyak orang yang menjadi gelisah. Mereka memikirkan beberapa rumor, ingin menggunakan kesempatan ini untuk memasuki alam bawah. Itu karena mereka curiga bahwa alasan mengapa Huang ingin turun dari 9 surga, terburu-buru untuk kembali ke alam bawah, justru karena dia memiliki beberapa tujuan. Kalau tidak, tempat itu sangat sunyi. Dengan bakat warping surganya, mengapa dia membatasi dirinya sendiri? Menurut pendapat mereka, alasan mengapa Huang bisa bangkit, mendapatkan pencapaiannya saat ini, kemungkinan karena dia memperoleh sesuatu di alam bawah, bahwa tempat ini memiliki rahasia yang sangat menakutkan. Tentu saja, ini hanya dugaan beberapa orang, itulah sebabnya mereka ingin mengambil risiko dan memasuki alam bawah. Sementara itu, ketika beberapa sekte besar memiliki pemikiran ini, segalanya menjadi lebih sederhana. Mereka secara langsung mengeluarkan beberapa murid yang setia pada sekte mereka, meminta mereka melewatinya. Terlepas dari apakah mereka memperoleh sesuatu, seharusnya tidak ada salahnya sekte jika mereka melakukan perjalanan melalui alam yang lebih rendah. Pada akhirnya, sekelompok anak muda dan beberapa nama besar generasi tua bergegas ke langit. Mereka meninggalkan ketakutan mereka, bergegas menuju titik di mana yin besar dan yang besar berpotongan. Ada kekacauan utama di sini, serta sebuah gerbang, yang samar-samar terlihat, masih belum menghilang. Namun, ketika jeritan menyedihkan terdengar, hati semua orang langsung bergejolak. Kemudian, semua orang merasa kedinginan mengalir di seluruh tubuh mereka, gelombang dingin yang menggigit membuat ekspresi semua orang berubah, menjadi benar-benar ngeri. Wajah beberapa orang menjadi putih pucat. Ketika mereka melihat pemandangan di depan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Baru saja, sekelompok orang mencoba untuk mengalahkan satu sama lain, takut bahwa mereka mungkin tertinggal, bergegas maju secepat yang mereka bisa. Akibatnya, beberapa lusin bergegas masuk pada saat bersamaan. Namun, hanya satu orang yang mengeluarkan jeritan menyedihkan, yang lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengerang sebelum mereka mati. Semua orang melihat bahwa setelah orang-orang itu masuk, tubuh mereka langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah, bahkan tidak ada tulang yang tersisa, tubuh dan jiwa dimusnahkan. Ini bukan satu atau dua orang, melainkan seluruh kelompok. Beberapa lusin ahli meninggal dengan menyedihkan, hanya beberapa kabut berdarah yang tersisa. Mereka benar-benar hancur. Di belakang mereka ada lebih dari 100 orang, semuanya ketakutan sampai-sampai mereka gemetar, berhenti dengan kaku. Kemudian, mereka dengan cepat mundur, pemandangan ini terlalu menakutkan, membuat mereka sangat ketakutan. Kenapa seperti ini? Beberapa orang berteriak, penuh kebingungan. Belum lama ini, semua orang melihat Huang berjalan dengan tenang, pergi dengan cara yang santai, tidak ada emosi yang terungkap sama sekali. Namun ketika mereka yang melakukan hal yang sama, sekelompok orang musnah. Di tanah, seorang master sekte mengaktifkan artefak magis, ingin menguji seberapa menakutkan gerbang itu. Benar saja, artefak magisnya pecah saat itu terbang ke dalam, hancur menjadi bubuk. Artefak berharga yang kuat dihancurkan begitu saja. Tempat ini benar-benar sunyi. Kali ini, semua orang merasa takut, gelisah, semuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Adapun langit, mereka yang akan bergegas masuk gemetar, wajah mereka seputih salju. Mereka semua berbalik dan berlari. Ini terlalu menakutkan. Bagi mereka, gerbang itu sepertinya mengarah langsung ke neraka, akan melahap jiwa mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka dekati. Ada beberapa yang tidak percaya pada supernatural, menggunakan semua jenis metode, tetapi semuanya gagal. Kali ini, mereka semua terdiam. Seberapa kuat sebenarnya Huang? Baru saja, di bawah mata semua orang, dia dengan tenang masuk, tidak terpengaruh sedikit pun. Pada akhirnya, ketika giliran mereka, semua yang gegabah masuk mati dengan menyedihkan. Jenis perbedaan ini terlalu besar. Di bawah suara gemuruh, dua sungai melonjak. Kabut kekacauan utama menghilang, gerbang itu juga benar-benar menghilang. Itu belum semuanya. Kedua sungai dan reruntuhan juga menjadi tidak jelas, pada akhirnya menghilang. Lupakan memasuki gerbang, bahkan membuat mereka muncul bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Semua orang mengerti. Mereka tidak memiliki nasib dengan jalan ini, tidak dapat melewatinya sama sekali. Itu hanya milik Huang, hanya dia yang bisa menghadapi kekuatan yang menghancurkan itu tanpa rasa takut. Kenyataannya, beberapa hari kemudian, tetua istana abadi datang. Dia adalah makhluk tertinggi juga, jadi pada akhirnya, dia akhirnya bisa membuat Great Yin dan Great yang reverse muncul, gerbang juga muncul. Hanya saja, itu sangat buram, tidak terlalu jelas. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, tidak masuk. Ketika berita ini keluar, semua orang tahu bahwa seperti yang diharapkan, hanya Huang yang bisa mengambil jalan itu. Bahkan tetua istana immortal merasa ragu-ragu, ketakutan terlihat di matanya. Jalan itu menargetkan kekuatan penantang, hanya mereka yang memiliki kekuatan jauh melebihi ranah kultivasi mereka yang bisa melewatinya. Kenyataannya, setelah Si Hao memasuki jalan setapak, itu tidak sesantai yang dipikirkan semua orang.
Namun, dia pernah masuk sekali sebelumnya, memiliki beberapa pengalaman, itulah sebabnya dia bisa tetap tidak bingung. Bahkan kali ini, sangat berat, berjalan maju selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, setelah hanya berjalan sejauh yang ditentukan, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Beberapa lusin li kemudian, jalan itu masih sangat panjang, tidak ada ujung yang terlihat. Tangga batu berkelok-kelok dalam kehampaan, tidak diketahui kemana jalan itu menuju. Apakah tujuannya benar-benar alam yang lebih rendah? Di sekitarnya, semuanya kabur, kekacauan utama melonjak. Raungan samar-samar bisa terdengar, seolah-olah binatang buas purba mengaum. Shi Hao mendengarkan dengan seksama. Ini bukan binatang purba sejati, melainkan suara gemuruh yang dihasilkan oleh benturan hukum yang berbeda, beberapa hukum alam terjalin di kejauhan. Ekspresinya menjadi lamban, karena kekuatan hukum alam, baginya saat ini, tidak dapat dipahami. Tidak mungkin dia mengambil risiko, dia tidak bisa meninggalkan jalan ini. Saat dia terus maju, dia melihat semakin banyak hukum dan aturan alam dalam bentuk strip logam merah yang mematikan, terjalin dalam kehampaan, sangat mempesona. Shi Hao maju dengan hati-hati, merasa semakin seperti jalan ini istimewa. Tangga batu di bawah kakinya sangat nyata, tidak terbentuk dari hukum alam, memang ada seseorang yang membuka jalan ini. Dia merasakan déjà vu. Di masa lalu, ketika dia meninggalkan domain abadi dengan Sanzang dan Shenming, dua ksatria mayat hidup ini, mencari jalan kembali, mereka entah bagaimana berakhir di jurang petir, di tempat itu ada jalan batu kecil yang diatur dalam kehampaan. 8 wilayah, tanah yang biadab dan pahit, apakah itu benar-benar penjara? Shi Hao menyeka darah dari sudut bibirnya. Tekanannya sekarang sangat besar, melukainya. Namun, dia masih berpikir untuk dirinya sendiri, semua jenis pikiran mengalir di kepalanya. Sepanjang jalan, Shi Hao hampir lupa waktu, terus menyusuri jalan begitu saja. Jalan ini mengarah ke bawah, seolah-olah itu benar-benar turun dari kubah surga ke permukaan bumi. Suatu hari, 2 hari, mungkin 3 hari berlalu, Shi Hao tidak bisa memastikannya. Di jalur ini, persepsinya tampaknya telah kehilangan efektivitas, tumpang tindih waktu, ruang waktu tergeser. Semuanya sangat sulit untuk dibedakan, sangat aneh. Tubuh Shi Hao mengalami kerusakan. Selalu ada jenis kekuatan menakutkan di sini yang meretas Shi Hao, menekannya. Jika itu orang lain, mereka akan lama meledak berkeping-keping. Shi Hao terus bertahan. Meskipun dia batuk darah, dia masih berdiri tegak, tidak jatuh, maju selangkah demi selangkah. Ada domain misterius di sini yang menghancurkan tubuh seseorang, membuat seseorang merasa seolah-olah akan meledak. Shi Hao tidak bisa meningkatkan kecepatannya bahkan jika dia mau. Setiap kali dia mengangkat kakinya, dia akan selalu dihancurkan oleh bintang-bintang besar satu demi satu, perlawanannya luar biasa. Akhirnya, dia melihat secercah harapan. Itu karena setelah siapa yang tahu berapa banyak li yang telah dia lewati, berapa hari berlalu, dia melihat ujung tangga batu. Dia mencapai bumi. Shi Hao terbatuk. Dia akhirnya meninggalkan jalan kuno ini. Pada saat itu, gelombang udara sunyi menyapu, perasaan itu agak akrab. Ini seharusnya menjadi 8 wilayah, alam bawah yang dia tinggali sebelumnya. Ada yang tidak beres, ada hal lain. Itu karena pada saat itu, hati Shi Hao mulai bergetar, sedikit tidak percaya. Dia mencium aroma yang menembus jauh ke dalam pikirannya, seolah-olah dia akan naik dalam cahaya kenaikan warna-warni. Ini jelas bukan obat hebat biasa. Bahkan obat-obatan ilahi tidak lagi menarik untuk alam rilis diri Shi Hao saat ini, yang berarti hanya ada satu jawaban lain, ini adalah obat umur panjang. Shi Hao tercengang. Mengapa alam bawah memiliki obat jenis ini? Seseorang harus memahami bahwa di masa lalu, meningkatkan jenis obat ilahi ini tidak mungkin, esensi spiritualnya sangat tipis. Tapi jenis wewangian ini, jenis efek obat ini, itu hanya bisa menjadi obat umur panjang. Shi Hao terguncang. Dia baru saja kembali ke alam bawah, namun dia sudah menemukan batang obat umur panjang ini, turun di wilayah itu, di batas jalan, itu sangat luas, gurun besar yang tidak memiliki kekuatan hidup. Untuk jenis tempat ini memiliki aroma obat benar-benar sesuatu yang berbeda. Itu kadang-kadang kaya, kadang-kadang hilang. Jenis wewangian obat ini terus berubah, tetapi dalam dan terus-menerus. Shi Hao mempercepat langkahnya, berjalan ke depan, melintasi gurun yang luas ini. Benar saja, setelah baru saja melintasi beberapa bukit, dia melihat beberapa pemandangan di depan. Di gurun, ada taman obat yang sangat kuno. Selain itu, ada lebih banyak bukit di kejauhan, muncul terlalu tiba-tiba. Ini memotong jalan Shi Hao ke depan. Sebuah monumen menjulang di hadapannya, di atasnya ada beberapa karakter besar, kata-kata yang diukir oleh makhluk yang berumur panjang. Wilayah yang dibatasi kehidupan? Shi Hao tercengang. Wajahnya langsung kaku. Alam yang lebih rendah memiliki wilayah yang dibatasi kehidupan juga? Dia agak tercengang. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Apa yang disebut wilayah terbatas kehidupan seharusnya berada di 9 surga di atas, mengapa berada di 8 wilayah dengan esensi spiritual yang jarang?
Orang harus mengerti bahwa tempat ini seperti penjara, siapa yang mau mengirim diri mereka ke penjara? Tanah tandus yang dipandang sebagai penjara 8 wilayah alam bawah ini sebenarnya menyembunyikan wilayah yang dibatasi kehidupan? Tubuh Shi Hao menjadi tegang. Ini bukan sisa-sisa, tempat ini dalam kondisi baik. Dari kelihatannya, beberapa jenis keberadaan kuno yang tabu benar-benar hidup di sini. Seseorang dengan level itu bisa dengan tenang menghadapi bahkan invasi dari pihak lain. Ini adalah dunianya sendiri, tidak terpengaruh oleh perselisihan duniawi, sangat kuat. Ada desas-desus bahwa begitu seseorang datang ke tempat seperti ini, dia hanya bisa masuk, tidak bisa pergi. Bahkan figur surgawi yang melengkung akan mati. Shi Hao mengungkapkan senyum pahit, melepaskan desahan ringan. Dia akhirnya berhasil kembali ke alam bawah dengan kesulitan seperti itu, namun sekarang akhirnya menghadapi hal semacam ini, hidupnya benar-benar penuh dengan masalah. Wilayah terlarang menghalangi jalannya ke depan, memotong gurun besar ini. Sementara itu, di belakangnya ada jalan setapak itu, tangga batu yang menuju ke 3.000 provinsi. Saat ini, dia punya dua pilihan, maju, atau mengikuti tangga batu kembali ke 3.000 provinsi lagi. Namun, ketika Shi Hao berbalik, wajahnya menjadi agak kaku. Kemana perginya jalan itu? Mengapa itu menghilang? Ruang di belakangnya benar-benar kosong, tangga surgawi apa yang kosong, jalan apa ke alam yang lebih tinggi? Tangga batu yang sangat panjang itu sudah menghilang tanpa jejak. Shi Hao segera merasakan sakit kepala. Mengapa jalan itu menghilang? Bagaimana dia bisa menuju ke 3.000 provinsi di masa depan? Dia segera mengingat dirinya sendiri. Saat menghadapi bahaya, di mana dia memiliki kemewahan mengkhawatirkan masa depan? Sudah ada masalah sekarang. Dia tidak punya pilihan, hanya satu jalan yang bisa dia ambil. Langit menjadi gelap, tidak ada matahari yang terlihat, tetapi tempat ini juga tidak dikelilingi oleh kegelapan. Itu seperti malam yang tenang, membawa sedikit warna darah. Shi Hao mengambil langkah maju. Karena dia tidak punya pilihan, maka dia akan melanjutkan. Cahaya keemasan melonjak dari lengan bajunya, aura binatang buas muncul. Singa emas dikeluarkan olehnya, muncul di tanah yang tenang ini. Singa Fearless sangat kuat, garis keturunan langka. Ia menatap kosong sesaat. Setelah mengukur sekelilingnya, dia berteriak ketakutan. Ini adalah alam bawah. Ini juga agak sulit dipercaya, karena sudah mencium aroma obat umur panjang. Itu terlalu memabukkan, membuat pori-porinya rileks, seolah-olah akan naik ke keabadian. Shi Hao tidak bertindak terlalu sopan, duduk di punggungnya, memerintahkannya untuk maju. Wilayah terbatas kehidupan? Singa emas berteriak ketakutan. Ia melihat monumen itu, karakter di atasnya, mengenali mereka, dengan jelas memahami peringatannya. Tempat ini tidak bisa dimasuki, itu adalah wilayah yang dibatasi kehidupan. Sayangnya, itu tidak mengenali dua karakter pertama. Ini adalah nama wilayah terlarang. Aku hanya tahu bahwa setiap kali ada bahaya, aku harus berada di garis paling depan. Singa emas tidak puas. Shi Hao saat ini sedang merenungkan arti dari dua karakter, tidak memperhatikannya. Dia merasa seolah-olah itu adalah dua simbol khusus, dan bukan teks abadi yang biasa. Penguasa wilayah terlarang itu sombong. Demi menamai tahannya sendiri, dia mungkin telah menciptakan simbolnya sendiri dengan sangat baik, tidak menggunakan karakter yang biasa digunakan. Generasi muda ini bernama Shi Hao, lewat untuk kembali ke rumah, aku minta maaf karena mengganggu kamu. Shi Hao berbicara. Bagaimanapun, dia harus melewati tempat ini, jadi dia harus menyapa penguasa tempat ini. Begitu dia berbicara, wilayah terlarang itu benar-benar mengalami perubahan yang mencengangkan. Ladang obat bersinar, aroma tercium. Banyak obat-obatan lama benar-benar bergerak, berjalan. Jangan bilang itu semua obat ilahi. Meskipun dia masih jauh, pikiran Shi Hao masih melompat. Sebatang obat umur panjang, bersama dengan begitu banyak obat ilahi, tempat ini terlalu menarik. Pilar cahaya melesat keluar satu demi satu, dengan cepat menembus langit seperti pilar penyangga surga, mengangkat kubah surga. Adegan itu terlalu megah, sangat mengejutkan. Namun, bahkan tidak semua pilar cahaya ilahi yang indah mampu sepenuhnya menerangi lingkungan, sebaliknya, semuanya menjadi sedikit lebih gelap, hanya daerah terdekat yang berputar-putar dengan cahaya. Seolah-olah mereka segera masuk jauh ke dalam malam, dan kemudian beberapa lampu dinyalakan. Siapa yang mengganggu kedamaian wilayah terlarang? Sebuah suara terdengar, bertanya seperti ini. Shi Hao baru saja datang ke sini, namun seseorang menjawab, memecah keheningan abadi. Itu membuatnya menggigil dalam hati. Generasi selanjutnya bernama Shi Hao ini secara tidak sengaja menyinggungmu. Aku melewati tempat ini, hanya ingin kembali ke rumah. Shi Hao menjelaskan. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, tidak mungkin dia akan menantang wilayah yang dibatasi kehidupan. Dia mencoba yang terbaik untuk meredakan nadanya untuk menjelaskan mengapa dia mendekat. Kami sebelumnya mendirikan monumen ilahi, mereka yang memasuki tanah peristirahatan semuanya akan mati. Aturan adalah aturan, mereka tidak bisa dilawan. Di kedalaman wilayah terlarang, suara itu masih sangat tenang, tidak menunjukkan emosi apapun.
Namun, itu jatuh seperti guntur ke telinga Shihao. Bukankah keberadaan ini terlalu mendominasi? Dia segera merasakan keinginan untuk membunuh. Dia baru saja mendekati tempat ini, bahkan tidak menyinggung pihak lain, namun dia sudah memprovokasi bencana yang mematikan? Menurutnya, keberadaan di kawasan terlarang terlalu mendominasi. Bulu singa emas semuanya bergerak, berdiri tegak. Itu benar-benar ngeri. Setelah menyinggung penguasa wilayah terlarang, apakah ada peluang untuk bertahan hidup? Di mana monumen ilahi? Aku tidak melihatnya. Shihao tidak panik, malah bertanya seperti ini. Mereka yang berani berselisih dengan seseorang dari wilayah terlarang benar-benar sedikit. Singa emas segera berkeringat dingin. Bukankah ini sama dengan berharap mati lebih cepat? Setelah beberapa saat hening, desahan terdengar dari kedalaman wilayah terlarang. Sepertinya itu benar-benar menghilang. Waktu, itu benar-benar kejam. Ketika dia selesai berbicara, beberapa batu yang hancur bergemuruh, perlahan naik, berkumpul kembali, membentuk monumen di depan Shihao. Monumen ini jelas merupakan benda kuno, yang sudah ada untuk waktu yang sangat lama, jelas bukan milik era yang hebat ini. Ada jejak yang ditinggalkan oleh kemampuan ilahi yang menakutkan, tanda berbintik-bintik sangat dalam. Shihao tetap tenang. Baru saja, dia sepertinya telah mengalami perasaan waktu yang mengalir secara terbalik. Monumen itu sepertinya muncul dari sungai waktu. Walaupun monumen sudah runtuh, aturan tetaplah aturan, tidak bisa diubah. Kata makhluk itu. Dia tampaknya masih tidak memiliki niat untuk membiarkan Shihao dan singa emas pergi. Namun, aku bisa membiarkan mereka yang ada di dalam dirimu pergi, mereka tampaknya tidak bersalah, dibawa ke sini olehmu. Topiknya bergeser, dia benar-benar berbicara seperti ini. Kali ini, Shihao tidak membantah. Dia bisa mengirim orang tuanya dan anak-anaknya terlebih dahulu, dia tidak bisa membiarkan mereka mengambil risiko di sini. Dengan suara honglong, tubuh Shihao bersinar. Sebuah kapal perang terbang keluar dari dadanya, secara bertahap membesar, kembali ke ukuran normalnya. Pada saat ini, Shi Ziling, Qin Yining, dan anak-anak itu tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Anakku, apakah kita kembali ke rim yang lebih rendah? Qin Yin bertanya. Ya, kami sudah sampai. Shihao menjawab, dan kemudian berkata, kalian semua pergi dulu, aku bertemu dengan seorang senior dan memiliki beberapa hal untuk diurus. Pergilah ke negara batu daerah Desolate dan tunggu aku. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, takut orang tuanya akan mengkhawatirkannya. Pada saat yang sama, cahaya ilahi muncul di wilayah terlarang, jalur perak muncul. Itu seperti air terjun, tetapi juga seperti wilayah perak, memanjang ke kubah langit, menjangkau ke kejauhan. Ini adalah jalan yang menuju keluar wilayah terlarang. Tempat ini adalah Shi Ziling dan Qin Yining bukan orang biasa. Mereka mencium aroma obat, merasa seperti itu adalah obat abadi. Keduanya tergerak dan terkejut. Cepat dan pergi, jangan tunggu aku, segera pergi ke negara batu, pergi ke desa batu. Shihao memperingatkan, suaranya sangat keras. Keduanya mengungkapkan ekspresi khawatir. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat ekspresi Shihao, mereka tidak punya pilihan selain setuju, dengan cepat naik kapal perang keluar dari tempat ini. Kapal perang mengikuti jalur berwarna perak, dengan cepat pergi, menghilang dalam sekejap mata. Selama proses ini, singa emas menatap kosong, dan kemudian menatap Shihao dengan ekspresi kesal. Awalnya ingin pergi juga, tapi Shihao membiarkannya keluar sebelumnya, jadi mereka berdua pada dasarnya menerobos masuk ke wilayah terlarang ini. Siapa yang datang untuk mengganggu tempat ini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, sangat jelas, juga suara laki-laki. Itu membawa semacam pesona, jauh lebih lembut daripada suara sebelumnya. Seorang pria dan seekor binatang. Mereka telah melanggar aturan, mengganggu dunia kita, harus dibunuh. Suara itu dari sebelumnya terdengar, sangat hormat, menjawab dengan serius. Nak, sifat penyembelihanmu masih sekuat itu akan mempengaruhi jalan daomu yang hebat. Suara lembut itu terdengar, membuat orang merasa seolah-olah mereka sedang mandi di angin musim gugur. Shihao terkejut. Yang dari sebelumnya sudah sangat kuat, tapi sekarang, sepertinya dia tidak lebih dari seorang asisten. Singa emas juga terkejut, merasa sangat terguncang. Itu karena rasanya yang disebut asisten itu telah lama menjadi eksistensi level abadi juga, kekuatannya dalam dan tak terukur. Kamu berasal dari 3000 provinsi, ini agak menarik, berhasil melewati jalan itu. Tepat pada saat ini, suara yang agak memikat berbicara lagi. Nak, kumpulkan formasi, bawa mereka. Pria itu berbicara, sebenarnya ingin bertemu Shihao. Dipahami. Asisten itu berbicara. Pada saat itu, semua pilar cahaya yang mencapai surga menghilang, masuk ke bumi. Ketika pancaran cahaya tertahan, permukaannya bergemuruh, beberapa tempat menunjukkan retakan, misalnya, di mana pilar cahaya menghilang. Mata singa emas melebar, menghirup udara dingin. Itu tidak bisa membantu tetapi pecah menjadi menggigil dingin. Itu karena melihat bahwa di bawah bumi,
Ada tulang sejati Dao abadi yang terkubur di sini. Mereka rusak, tidak lengkap. Orang bisa membayangkan bahwa bahkan ketika tingkat keberadaan ini masuk, mereka semua terbunuh. Segera setelah itu, sebuah jembatan kayu hijau muncul, memanjang dari pegunungan pendek dan bukit-bukit dari kejauhan. Bentuknya seperti jembatan lengkung batu, tetapi terbuat dari kayu. Jembatan itu juga memiliki beberapa cabang, daun hijau berkilau dan penuh tumbuh darinya seperti potongan batu giok. Di jembatan adalah aura kehidupan yang berkembang seperti laut, membawa fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Kayu ilahi. Tak perlu dikatakan, jembatan kayu ini pasti disempurnakan dari kayu ilahi kuno. Pohon kuno yang mencapai keabadian, tetapi dibunuh dan disempurnakan menjadi jembatan. Shi Hao menghela nafas dengan takjub. Di ujung jembatan, area di antara perbukitan sangat subur dan menghijau. Jembatan itu membentang melintasi ladang obat, tidak ada yang menghalangi jalannya. Shi Hao percaya bahwa jika bukan karena jembatan ini, jika dia langsung masuk, dia mungkin akan langsung diserang. Dia sudah melihat formasi yang mengejutkan dunia, setelah diaktifkan, semua dewa dan Buddha akan dibunuh tanpa kecuali. Dia turun dari jembatan kayu, berjalan di antara bukit-bukit. Rerumputan rimbun dan menghijau, udara segar dan bersih, seolah-olah dia telah memasuki Shangri-La. Langit di sini sedikit cerah, tapi masih agak keruh, seolah diselimuti lapisan kabut, dunia tanpa siang hari. Tidak jauh, ada istana di banyak gunung pendek, sangat megah. Ada yang terbuat dari logam perak, ada yang emas, ada yang terbuat dari perunggu. Istana-istana ini memiliki aura yang menakutkan. Jika seseorang melihat mereka dari kejauhan, itu akan membuat seseorang merasa seolah-olah pikiran mereka akan runtuh. Singa emas segera memuntahkan seteguk besar darah. Hanya karena mencoba melihat istana kuno perak di gunung, seolah-olah menderita serangan kesengsaraan surgawi yang paling menakutkan, membuatnya tidak dapat bertahan. Istana beristirahat di depan mereka satu demi satu, semuanya sangat kuno, salah satu dari mereka seolah-olah bisa menekan surga. Jangan melihat sembarangan. Tempat-tempat itu bukanlah hal-hal yang bisa dilihat orang sepertimu. Pria yang diduga sebagai asisten itu berkata dengan dingin. Shi Hao dan singa emas menjadi waspada, apalagi melihat ke arah sumber suara. Tepat di depan ada beberapa pondok jerami yang dibangun di area datar di antara perbukitan, bukan di pegunungan, juga tidak seperti istana kuno yang megah itu. Rumah jerami sederhana memiliki jenis pesona menyendiri dan terpisah. Mampu bertahan melalui jalan itu adalah alasan yang cukup untuk tidak membunuh, mereka dapat dibiarkan hidup. Tepat pada saat ini, suara lembut terdengar lagi, tepatnya dari gubuk rumput, tetapi orang itu tertutup kabut. Dipahami. Asisten itu tampak mengangguk. Shi Hao tergerak, sekarang melepaskan sedikit napas lega. Jika kamu ingin bertemu dengan Tuan, kamu semua masih harus menyeberangi danau ini. Yang dicurigai sebagai asisten berbicara lagi. Rumput hijau lembut seperti bantal. Tidak jauh dari sana, ada sebuah danau kecil, berkilau seperti safir, memisahkan Shi Hao dari pondok jerami. Shi Hao sudah lama turun dari singa emas, bukan menungganginya. Dia tidak berani bertindak lancang di sini, pasti tidak akan menunggangi binatang buas di sini. Singa emas segera merasakan sakit kepala. Itu mengikuti Shi Hao ke tepi sungai, tetapi tidak berani turun. Itu karena ia bahkan tidak melewati jalan kuno melalui kekuatannya sendiri, tidak dapat menahan tekanan. Shi Hao terus maju. Ketika kakinya mendarat di permukaan danau yang berkilauan, gelombang riak segera dihasilkan. Dalam keadaan linglung, tempat itu seperti kosmos, dengan setiap langkah yang turun, lautan bintang akan beriak keluar. Di belakang, singa emas gemetar. Itu merasakan kekuatan yang menakutkan berfluktuasi. Saat ini, ia menyaksikan Shi Hao maju, gerakannya stabil. Setelah sedikit ragu, ia juga mengulurkan cakar ke permukaan danau. Segera setelah itu, singa emas mengalami rasa sakit yang tak tertandingi. Cakar itu patah, kulit dan bulunya rontok, cakar tajam patah, daging busuk, hanya tersisa tulang. Itu mengeluarkan erangan teredam, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu benar-benar ngeri, dengan cepat mundur. Singa emas melakukan segala cara untuk memulihkan cakarnya, tetapi tidak peduli bagaimana ia mengerahkan kekuatan, ia tidak dapat memulihkannya. Dagingnya terlepas, kulit dan bulunya tidak menempel, hanya tulang-tulang yang membawa cahaya keemasan yang tersisa. Cedera ini sebenarnya tidak bisa disembuhkan. Itu sangat ketakutan. Danau macam apa ini? Bagaimana bisa menakutkan seperti ini? Singa emas melihat ke depan, melihat bahwa Shi Hao telah berjalan lebih dari 10 zhang ke depan, dan akhirnya sedikit tenang. Itu karena Huang juga mengalami kerusakan. Pada awalnya, dia tidak terpengaruh, tetapi setelah lebih dari 10 zhang, kakinya membusuk, memperlihatkan tulang sol putih yang berkilau. Namun, dia tidak berhenti. Danau itu berkilau, biru dan tembus cahaya. Hanya ketika jenis riak ini dihasilkan, itu akan tampak menakutkan. Ketika riak menyebar, lautan bintang tidak ada habisnya. Aura Dao yang hebat menyebar keluar, seolah-olah kosmos besar sedang diciptakan,
mengandung aura hidup dan mati. Saat Shi Hao terus maju, daging di betisnya juga terlepas, tulangnya terbuka, pemandangan yang mengerikan. Saat ini, angin dan guntur bergerak, seluruh danau kecil melepaskan kekuatan hukum alam. Ini adalah dao besar, alam semesta besar yang sedang dibuka, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, bergerak di sekitar Shi Hao. Di tempat itu, sudah tidak ada danau yang terlihat, hanya lautan bintang. Saat dia terus maju, seolah-olah dunia sedang dibangun. Kekacauan primal melonjak, kecemerlangan berkilau berkelap-kelip. Mulai dari kaki Shi Hao, dagingnya terus terlepas, pada akhirnya sudah mencapai dadanya, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Singa emas tercengang. Apakah orang ini akan mati? Selama proses ini, danau muncul lagi, semua bintang berubah menjadi tetesan, menjadi danau kecil sekali lagi. Namun, aura menakutkan malah menjadi lebih kuat. Semua daging Shi Hao, dari ujung kepala sampai ujung kaki, menghilang, sekarang benar-benar menjadi kerangka. Seolah-olah dia memiliki tubuh emas yang tidak dapat binasa. Apalagi selama proses ini, tubuhnya terus-menerus tenggelam ke dalam danau. Kepala singa emas itu bergetar. Bahkan Huang hampir mati, itu pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Namun, yang tidak terduga adalah saat kepala Shi Hao memasuki danau juga, dia kemudian perlahan bangkit, dan kemudian melanjutkan ke depan lagi. Daging muncul di kepalanya, kulit dan rambutnya juga kembali. Ketika Shi Hao keluar beberapa lusin zhang, pinggangnya sudah pulih sepenuhnya, secara bertahap dipulihkan. Pada akhirnya, Shi Hao meninggalkan danau kecil itu. Kakinya menginjak pantai, seluruh tubuh berkilau, tubuh langsing sama baiknya dengan sebelumnya, bahkan mungkin lebih berlimpah dengan kehidupan. Armor perang menutupi tubuhnya, ekspresinya sangat tenang. Danau kosmos, danau kehidupan dan kematian, hanya talenta surgawi yang bisa melewatinya. Di depan pondok jerami, pria itu berkomentar, suaranya menjadi lebih lembut. Shi Hao melihat orang itu. Dia sangat terkejut. Orang ini sangat muda, dan juga sangat halus, kulitnya halus. Dia tampak seperti dia tidak lebih dari 30 tahun, setidaknya, ini adalah bagaimana dia muncul di luar. Orang ini mengenakan pakaian putih, putih bersih dan sempurna, di wajahnya senyum lembut, sangat tampan dan cerah. Matanya dalam, bisa dianggap sebagai pria yang sangat tampan. Setelah melewati jalan itu, kamu sudah dianggap sebagai salah satu dari kami. Setelah menyeberangi danau ini, kamu bisa dianggap lulus ujian terakhir, bisa bertemu denganku. Laki-laki itu berbicara, sambil tersenyum. Jika tidak ada sesuatu yang tidak terduga, maka ini adalah penguasa wilayah terlarang. Tidak perlu berpikir lebih. Yang disebut salah satu dari kami adalah pujian, percaya bahwa di masa depan, Shi Hao bisa mendekati mereka, bahwa dia memiliki potensi seperti ini. Shi Hao merasa semuanya sangat tidak nyata, seolah-olah itu semua hanya mimpi. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa dia berakhir di dalam wilayah terlarang hari ini, apalagi melihat keberadaan level tabu. Menuju wilayah kehidupan 9 surga yang terbatas, dia telah mendengar terlalu banyak, tetapi dia tidak pernah masuk ke dalam, karena dia tahu bahwa tidak ada banyak harapan untuk keluar hidup-hidup setelahnya. Bahkan jika ada bagian terakhir dari kitab abadi di sana, dia masih tidak berdaya, tidak dapat menuju ke sana. Namun hari ini, dia benar-benar bertemu dengan tingkat keberadaan ini di 8 wilayah alam bawah. Duduklah, nak, bawakan teh. Pria berpakaian putih itu berkata, penampilannya sangat indah. Di depan pondok jerami, ada meja samping kecil, di sebelahnya ada 2 kursi batang pohon. Pria paruh baya itu duduk di salah satu dari mereka, mengundang Shi Hao untuk duduk di yang lain. Adapun yang disebut anak laki-laki, dia juga terlihat sangat muda, seolah-olah berusia di bawah 20 tahun. Namun, dia benar-benar luar biasa, dari murid-muridnya, orang dapat melihat bahwa dia telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Terlepas dari ini, ada seorang wanita di belakang pria berpakaian putih, sangat cantik, cerah dan halus seperti seorang dewi. Faktanya, Shi Hao punya alasan untuk curiga bahwa dia adalah eksistensi abadi, atau mungkin abadi. Pria berpakaian putih adalah penguasa tempat ini, penguasa wilayah terlarang ini. Pria dan wanita bisa dianggap sebagai anak daonya. Shi Hao ragu-ragu sedikit, tapi kemudian duduk. Karena dia datang, maka dia harus melihatnya sampai akhir. Sudah bertahun-tahun, terlalu banyak waktu telah berlalu. Setelah generasi tanpa akhir mengalir, diri aku yang sudah tua hampir merasa seolah-olah telah berlalu dalam meditasi, baru kemudian aku dapat bertemu dengan seorang anak muda yang cukup luar biasa. Laki-laki berpakaian putih itu berkata, melepaskan desahan ringan, seolah-olah dia sangat tersentuh. Namun, Shi Hao malah menangkap sesuatu. Dalam suara itu, seolah-olah pedang berdering, bergema dan tajam, seolah-olah akan merobek langit, menerobos dao besar, mengubah langit dan bumi. Pada kenyataannya, suara itu sangat tenang, tetapi bahkan membuat pikiran seseorang bergetar. Anak dao membawa teh, aromanya menyenangkan. Ada burung finik sejati yang mengepakkan sayapnya di dalam cangkir teh, bergerak, merah cerah dan cemerlang,
melepaskan aroma memabukkan. Shi Hao sangat terkejut. Teh jenis apa ini? Mungkinkah itu lebih luar biasa daripada teh abadi pemahaman Dao? Hanya beberapa tanaman teh biasa dari pegunungan yang ditanam sendiri. Pria berpakaian putih itu sepertinya telah melihat apa yang dia pikirkan, berbicara seperti ini. Penguasa daerah terlarang menumbuhkan daun teh? Shi Hao menundukkan kepalanya. Daun teh di cangkir berwarna merah cerah, memancarkan cahaya cemerlang. Itu benar-benar berenang, cahaya warna-warni merah bergelombang, sampai-sampai bahkan ada suara kepakan sayap. Mereka terlalu mirip dengan burung phoenix sejati, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Ini adalah daun teh. Mereka benar-benar luar biasa. Aku benar-benar tidak tahu jenis daun teh apa ini, mungkin mereka langka bahkan di domain abadi. Dia berkata dengan desahan ringan. Aroma manis tercium, membuat seseorang merasa sangat segar, seolah-olah itu adalah obat hebat langka yang paling berharga. Teh membersihkan tubuh dan jiwa, satu hirupan aroma membuat seseorang merasa seolah-olah memasuki kondisi pikiran yang jernih. Itu sangat mengejutkan. Domain abadi sangat luas dan tak terbatas, tidak kekurangan pohon teh kuno, cukup untuk menyeduh teh pemahaman Dao yang sebenarnya. Aku hanya meminjam daun dari pohon teh pahit biasa, hanya menyiramnya sedikit setiap tahun. Pria berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Shi Hao menatap kosong. Dia melihat teh di cangkir ini hanya teh biasa, bukan teh abadi. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Nilai teh ini tidak terletak pada kualitas daun tehnya, melainkan karena yang menanamnya berbeda sehingga teh ini berbeda. Bunga dan tanaman yang dirawat oleh seorang abadi sejati, tidak peduli seberapa biasa mereka, pada akhirnya, mereka akan menjadi luar biasa. Sementara itu, penguasa wilayah terlarang ini bahkan lebih tak terbayangkan. Pohon teh pahit yang dia tanam, bagaimana bisa seperti pohon kuno biasa di dunia biasa? Itu secara alami luar biasa. Ketika Shi Hao melihat tehnya lagi, dia menemukan bahwa teh itu sudah tenang, cangkirnya menjadi diam. Daun merah cerah jatuh, sangat indah, tetapi tidak lagi begitu misterius. Dia menyesap. Pada saat itu, rasa pahit menyebar melalui mulutnya, bahkan lidahnya menjadi mati rasa. Jenis rasa ini agak sulit untuk bertahan, benar-benar berbeda dari aroma manis yang dikeluarkannya. Shi Hao membuka mulutnya, langsung menghirup udara dingin. Bahkan seseorang dari tingkat kultivasinya berakhir seperti ini karena kepahitannya, orang bisa membayangkan betapa kuatnya teh ini. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin langsung mati karena kepahitan. Itu karena daun teh ini pasti memiliki kekuatan hukum alam, atau bagaimana bisa seperti ini? Bahkan dia merasa sangat tidak nyaman, benar-benar ingin memuntahkannya. Bagaimana itu? Orang berpakaian putih itu bertanya, suaranya membawa sedikit pesona. Matanya dalam, wajahnya cerah dan tampan, kulitnya halus seperti batu giok. Dia benar-benar tampan. Pahit, Shi Hao hanya memiliki kata ini. Dan, dia bertanya, apalagi yang ada di sana? Shi Hao ingin melempar cangkir teh. Terlepas dari kepahitan, dia benar-benar tidak bisa merasakan apapun. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa itu sangat harum. Tiba-tiba, dia terkejut. Tiba-tiba, kepahitan dan rasa sakit di lidahnya menghilang, perasaan yang sangat astringen mulai menyebar, serta sedikit rasa asam. Rasa ini segera menyebar, bahkan membuat seluruh tubuhnya menjadi agak kaku. Terlalu astringen, dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Kemudian rasa asam itu mulai dari lidahnya mulai menjalar ke jiwanya, perasaan itu juga tidak enak, pasti tidak nikmat. Shi Hao terdiam. Apa niat tuan wilayah terlarang? Dia benar-benar mengeluarkan teh omong kosong seperti ini saat menjamu tamu? Rasanya pahit dan astringen, sulit untuk ditelan. Ini bukan menikmati teh, ini penderitaan. Dia benar-benar ingin memuntahkannya. Namun, ini adalah wilayah yang dibatasi kehidupan. Jika dia melakukan itu dengan teh dari sosok yang mengejutkan dunia, maka itu akan sangat tidak sopan, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Hanya saja, teh ini terlalu berbeda, kan? Itu tidak bisa diminum sama sekali. Itu tidak dapat membantu seseorang memahami Dao, juga tidak dapat digunakan sebagai jenis kesenangan, jadi apa gunanya? Teh jenis ini, hanya 9 orang yang meminumnya sebelumnya, orang normal bahkan tidak bisa meminumnya setetes pun, karena mereka tidak memiliki keberuntungan yang besar. Pria berpakaian putih itu berkata dengan desahan ringan. Dia sangat tampan, penampilannya tidak lebih dari 30 tahun. Meskipun dia laki-laki, ada jenis pesona yang sulit untuk dijelaskan. Matanya dalam, temperamennya luar biasa. Dia seperti burung phoenix yang mengabaikan semua burung, luar biasa dan transenden, membuat semua burung berlutut dalam pemujaan. Dari ekspresi anak perempuan Dao di belakangnya, dia bisa melihat bahwa meskipun dia mungkin abadi, dia masih membawa ekspresi cemburu, mata penuh kecemerlangan yang aneh. Shi Hao bergumam dalam hati. Untungnya, dia juga laki-laki, jadi penampilan luar biasa dari penguasa wilayah terlarang ini juga tidak berpengaruh banyak padanya. Orang bisa membayangkan jika ada wanita muda lain yang datang ke sini,
melihat tipe individu ini, wajah seperti apa yang akan mereka tunjukkan, mungkin mengekspresikan kekaguman yang lebih besar daripada anak Dao wanita ini. Hanya 9 orang yang meminumnya sebelumnya, orang macam apa mereka? Shi Hao bertanya. Yang pertama secara alami adalah diriku sendiri. Pria berpakaian putih itu tertawa, giginya sangat putih seperti anak muda yang mempesona, tidak seperti penguasa wilayah terlarang yang mengesankan. Yang lain? Shi Hao bertanya. Yang lain semuanya anak muda, kebanggaan surga dari waktu yang berbeda, sosok surgawi yang melengkung dari berbagai usia. Laki-laki berpakaian putih itu menjawab. Kebanggaan surga dari satu generasi, ahli muda paling kuat dari berbagai usia? Shi Hao terkejut. Dari awal era agung kuno abadi hingga kesimpulannya, ada 8 anak muda yang meminum teh ini. Ini benar-benar sangat disayangkan. Anak muda berpakaian putih menggelengkan kepalanya, merasa sangat kecewa dan frustrasi. Dia berbalik, melihat ke kejauhan, seolah-olah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Dia mengenang, mengingat masa lalu, terlebih lagi merasa menyesal. Apa yang disayangkan? Shi Hao bertanya. Dia bisa dibilang orang yang tidak takut mengakui ketidaktahuannya, sama sekali tidak sadar, langsung bertanya seperti itu. Orang harus memahami bahwa ini adalah penguasa wilayah terlarang. Kekuatannya bisa menindas semua yang ada di bawah langit, memerintah semua pihak. Sayang sekali mereka semua mati. Pria berpakaian putih itu berkata. Shi Hao tercengang, sedikit terpana. Dia memandang orang ini, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apa artinya ini? Setelah minum teh ini, mereka mati? Kenapa? Mereka semua mati. Dia tidak bisa tidak bertanya. Karena mereka meminum cawan ini, itulah sebabnya mereka semua mati. Pria berpakaian putih itu berkata dengan senyum lembut. Shi Hao sangat terdiam. Jika dia adalah seseorang dengan temperamen yang meledak-ledak, dia mungkin akan mengutuk. Teh jelek apa ini? Itu ingin menyakitinya sampai mati begitu saja? Aku harus meminta senior untuk menjelaskan dengan jelas kepada aku. Dia berkata. Itu karena dia percaya bahwa jika penguasa wilayah terlarang ingin dia mati, itu sangat mudah. Mengapa ada kebutuhan untuk mengeluarkan banyak usaha? Setelah mereka minum teh ini, mereka semua berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, mereka semua mengambil jalan itu, namun karena suatu alasan, mereka semua mati. Pria berbaju putih itu menghela nafas. Dia menjadi lebih kecewa dan frustrasi, matanya memantulkan langit, pemandangan alam semesta yang besar terkoyak. Bahkan ada pemandangan menakutkan dari bintang-bintang di langit yang meledak, benar-benar mengerikan. Dia tidak mencoba untuk menyakiti Shi Hao, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat ini, kubah langit retak, lautan berbintang muncul, naik dan turun. Ada beberapa bintang yang bergerak saat matanya berputar dengan cahaya, bahkan mulai pecah, dihancurkan. Shi Hao terkejut. Bukannya dia tidak tahu kekuatan penguasa wilayah terlarang, tapi sekarang, ketika dia melirik sekilas, melihat pemandangan ini, dia masih merasa sangat terguncang. Pada akhirnya, mata pria berpakaian putih itu meredup, kedalaman pupilnya bukan lagi pemandangan kosmos kuno yang runtuh, melainkan 8 pria dan wanita yang muncul. Mereka muncul satu demi satu, seolah-olah mereka berjalan dari segmen sungai waktu yang berbeda, sekarang tercermin di matanya. Apakah ini ingatannya tentang masa lalu? Minumlah tehnya. Pria berpakaian putih itu berkata. Shi Hao mengatupkan giginya, dan kemudian menenggak semua air teh yang tersisa dalam satu tegukan. Kali ini, itu bahkan lebih pahit dan astringen, seluruh mulutnya mati rasa, sudah hampir kehilangan perasaan. Kemudian, Shi Hao tercengang. Itu karena dia menemukan bahwa sesosok muncul tepat di hadapannya. Ini adalah seorang pria, sosoknya tinggi, panjangnya zang. Rambutnya liar, tubuhnya sangat kuat, seolah-olah dia adalah menara besi, memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bernama Aogu, anak pertama yang kutemui. Dia berasal dari Primal Chaos Clan, muncul di awal Immortal Ancient. Dia mendominasi semua generasi muda di bawah langit, tidak pernah menderita kekalahan. Laki-laki berpakaian putih menjelaskan. Warna kulit anak muda ini adalah cahaya keemasan, cahaya berputar-putar. Dia jelas seorang kultivator tubuh, kokoh hingga tingkat yang mengkhawatirkan. Aku sebelumnya mengajarinya seni surgawi gulat naga. Pria berpakaian putih berkata. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia terguncang. Seni surgawi kuno, hanya dari namanya saja, dia bisa mengatakan bahwa kekuatannya benar-benar luar biasa. Ketika dia mencapai keabadian, menjadi sangat kuat, dia tidak mengindahkan peringatanku, mengambil jalan itu sebelumnya. Pada akhirnya, dia tidak pernah kembali, layu. Pria berpakaian putih itu berkata sambil menghela nafas. Shi Hao terkejut. Setelah mencapai keabadian, ketika dia menjadi sangat kuat, pada akhirnya, dia masih mati. Kemudian, ketika mulut Shi Hao menjadi pahit, anak muda itu menghilang. Sosok kedua muncul, seorang wanita mengenakan pakaian emas. Dia sangat cantik, sangat memikat. Terlebih lagi,
ketika dia melihat ke arah pria berpakaian putih itu, sorot matanya sama sekali tidak seperti seorang master atau senior, melainkan tatapan yang tidak bisa menyembunyikan kekagumannya sama sekali. Ekspresi pria berpakaian putih itu pahit. Ketika dia melihat wanita muda berpakaian emas ini, ekspresinya menjadi rumit, mengingat masa lalu, menghela nafas pada dirinya sendiri, terlebih lagi merasakan penyesalan yang tak ada habisnya. Namanya Jin Zhen, berasal dari klan gagak emas domain abadi. Bakatnya benar-benar terlalu hebat, aku pikir prestasinya bahkan akan melebihi aku. Sayangnya, dia masih mati. Pria berpakaian putih itu merasakan kesedihan. Dia mengulurkan tangannya, ingin membelai rambut wanita muda berpakaian emas itu, tetapi pada akhirnya, sosoknya berserakan. Kemudian, sosok ketiga muncul. Ini adalah seorang pria muda, penampilannya agak halus. Dia bernama Ruo Feng, anak muda yang agak lembut. Aku sebelumnya mengajarinya teknik pembantaian abadi. Pria berbaju putih itu berkata, Shi Hao tidak bisa tenang lagi. Terlepas dari apakah orang-orang itu mati atau tidak, itu sudah cukup untuk membuktikan satu hal, bahwa penguasa wilayah terlarang ini terlalu luar biasa. Dia mewariskan metode hebat yang berbeda untuk setiap orang, semuanya sangat berbeda. Dia benar-benar perbendaharaan informasi. Benar saja, saat pria berpakaian putih itu memperkenalkan yang lain, mereka semua seperti ini. Dia telah mengajari mereka semua kemampuan ilahi yang berbeda. Ketika orang terakhir muncul, Shi Hao dalam hati terguncang. Itu adalah seorang wanita, benar-benar terlalu cantik. Bulan hijau muncul di belakang kepalanya, membuatnya tampak menyendiri dan seperti dunia lain. Namanya King Yu, dari ras manusia. Apa, dia? Pri King Yu? Shi Hao sangat terkejut. Tepatnya, banyak orang memanggilnya Pri King Yu. Pria berpakaian putih itu mengangguk. Penampilan wanita ini luar biasa, benar-benar menakjubkan. Bulan biru tergantung di belakangnya, menerangi dunia. Dia seperti dewi ciptaan dunia, menghadap semua yang ada di bawah langit. Setiap kerutan dan senyum itu indah. Pri King Yu sangat lembut dalam penampilan, murni dan suci. Ini seharusnya penampilan dan sikapnya ketika dia masih hidup, sangat tenang bahkan ketika menghadapi penguasa wilayah terlarang. Dia terlihat tenang dan damai, tapi dia sangat sombong. Pria berpakaian putih itu tertawa. Kemudian, matanya menjadi redup. Dia juga telah mati, jatuh pada fase terakhir dari Immortal Ancient. Pikiran Shi Hao naik dan turun, sulit untuk tenang. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak tahu apa-apa tentang orang-orang itu sebelumnya, dia juga tidak pernah mendengar tentang mereka. Namun, terhadap orang terakhir ini, bagaimana mungkin dia tidak mendengar tentang dia? Dia sebelumnya telah melihat benih yang ditinggalkannya, bulan hijau itu. Pri King Yu, benih yang dia turunkan telah diperoleh oleh King Yi. Api itu dan simbol-simbol itu telah lama menjadi satu dengan King Yi. Sampai-sampai ada beberapa yang curiga bahwa Pri King Yu mungkin memiliki beberapa jenis hubungan dengan King Yi, bahkan mungkin reinkarnasi, sulit untuk dikatakan dengan jelas. Shi Hao secara alami terkejut. Pri King Yu yang namanya mengguncang era agung kuno abadi sebenarnya terhubung dengan orang ini? Dia adalah muridmu? Shi Hao bertanya. Dia bisa dianggap satu, kurasa. Aku mewariskan metode yang bagus padanya. Pria berpakaian putih itu mengangguk. Shi Hao terdiam. Seberapa kuat orang ini? Dia telah melihat 8 individu, semuanya adalah sosok yang bisa menggerakkan langit dan bumi. Melalui Pri King Yu, dia tahu bahwa yang lainnya benar-benar luar biasa. Tuan wilayah terbatas ini terlalu misterius, jelas merupakan sosok yang tak tertandingi. Dari kata-katanya, sepertinya dia mulai mengambil murid dari awal era agung kuno abadi. Aogu, dia berasal dari Primal Chaos Clan, ahli pertama yang mencapai tempat ini, lahir pada awal era agung kuno abadi. Orang bisa membayangkan berapa lama penguasa wilayah terlarang ini hidup. Mereka semua sudah mati. Pria berpakaian putih itu menghela nafas. Angin sepoi-sepoi bertiup, menggerakkan pakaian putihnya, menambahkan sedikit perasaan suram pada penampilannya. Aku minum teh ini, lalu, Shi Hao berbicara dengan hati-hati. Itu karena dia tidak ingin mati tanpa alasan. Mereka yang minum teh ini semuanya mati, itu benar-benar tidak menguntungkan. Kamu yang ke-10. Aku menunggu seluruh era yang hebat, hari ini, aku akhirnya bertemu dengan kamu. Tuan dari wilayah terlarang ini berkata. Shi Hao merasa sakit kepala, berkata, aku tidak ingin mengikuti mereka ke kuburan. Pria berpakaian putih mendengar ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan memaksamu untuk mengambil jalan itu, sampai-sampai aku bahkan menentang mereka masuk sebelumnya. Namun, mereka masih pergi terlalu dini, pada akhirnya semua sekarat. Orang-orang itu sangat terburu-buru untuk menempuh jalan ini, sangat menginginkannya, mempertaruhkan hidup mereka untuk menjelajahinya. Mereka tahu bahwa kultivasi mereka sendiri telah mencapai puncaknya, tidak dapat menembus lebih jauh, itulah sebabnya meskipun mereka tahu bahwa mereka akan gagal, mereka masih ingin melanjutkan, menghela nafas. Pria berpakaian putih itu benar-benar mengatakan ini sambil menghela nafas.
Aku tahu bahwa mereka menghormati aku sebagai tuan mereka, itulah sebabnya mereka ingin bertarung menggantikan aku. Pria berbaju putih itu berkata. Shi Hao bingung. Apa yang dia coba katakan? Apakah penguasa wilayah terlarang ini memiliki musuh besar? Kenapa dia tidak pergi sendiri? Laki-laki berpakaian putih dengan lembut menyapu dengan tangannya. Langit runtuh dan bumi pecah-pecah, hantu menangis dan dewa melolong, alam semesta terkoyak. Pada akhirnya, pemandangan yang tenang muncul. Tempat itu adalah. Shi Hao terkejut, merasa sulit untuk tenang. Itu karena dia sebelumnya pergi ke tempat itu, melihat sebagian dari kebenaran. Sekarang, pria berpakaian putih memisahkan kekosongan, membuat adegan itu muncul kembali. Ini seharusnya hanya sebuah adegan, kenangan masa lalu, bukan mereka yang benar-benar turun ke tempat ini. Sebuah bendungan beristirahat di sana dari masa lalu sampai sekarang, samar-samar terlihat. Suara ombak besar terdengar dari belakang bendungan. Langit sudah gelap, lapisan dan lapisan kabut menyelimuti tempat ini. Tempat ini sangat misterius, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Namun, Shi Hao masih melihat bahwa di bendungan itu, ada seorang individu. Tubuhnya membawa darah, melepaskan aura Dao abadi. Ini adalah seorang abadi sejati yang meninggal di sana. Saat matanya bergeser, di bagian bendungan yang jauh, ada juga banyak mayat tingkat abadi yang tergantung di bendungan, sekarat di atasnya. Shi Hao pernah ke sini sebelumnya. Saat itu, ketika dia meninggalkan domain abadi dengan Sanzang dan Shenming, mencari jalan kembali, mereka sebelumnya telah melihat Lightning Abyss. Mereka melewati jalan itu, akhirnya mencapai bendungan ini. Di tempat itu, dia menemukan jejak Dewa Willow. Dewa Willow juga pergi, memasuki dunia di belakang bendungan. Terlepas dari ini, ada jejak-jejak kaki yang samar, tidak diketahui dari era apa itu berasal. Sepertinya semua orang yang datang setelahnya mengikuti jejak kaki ini. Jalan yang dibicarakan pria berpakaian putih itu persis di tempat itu, di belakang bendungan. Shi Hao tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi. Tiba-tiba, pikirannya menjadi tegang, karena dia melihat makhluk di pemandangan itu. Pakaian putihnya lebih murni dari salju, tidak ternoda oleh setitik debu, menyendiri dan transenden. Dia berdiri di bendungan, pada akhirnya, dia melangkah keluar, menuju ke dalam. Itu adalah penguasa wilayah terlarang, diri masa lalunya telah masuk ke dalam. Shi Hao sangat terkejut. Mereka yang masuk ke dalam masih bisa kembali hidup-hidup? Semua adegan menunjukkan fakta bahwa ini adalah jalan kematian, tidak ada yang pernah membawa kembali informasi berharga dari tempat itu. Dia sebelumnya telah melihat Dao abadi tetap di sana, satu demi satu. Segera setelah itu, dia mendengar suara-suara gila di belakang bendungan. Seolah-olah ombak besar sedang bergelombang, tetapi juga seolah-olah ada pertempuran besar. Kemudian, mereka secara bertahap memudar ke kejauhan. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Fragmen waktu beterbangan. Saat dia melihat adegan itu, dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Apakah itu beberapa bulan atau bertahun-tahun? Akhirnya, suatu hari, ada telapak tangan berwarna darah yang muncul, menempel di bendungan. Itu direndam dalam darah, kerusakan parah, menghancurkan kedamaian pemandangan ini. Kemudian, tangan itu mengerahkan kekuatan, menarik ke atas dengan susah payah, ingin memanjat bendungan. Segera setelah itu, sebuah kepala akhirnya terungkap. Rambut orang itu acak-acakan, wajahnya berlumuran darah, matanya redup, kurang bercahaya. Dia berjuang dengan susah payah, akhirnya naik bendungan. Seluruh tubuhnya merah, penuh luka. Ruang di antara alisnya retak, tubuhnya memiliki lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan luka lainnya, kondisinya mengerikan. Armornya compang-camping, merah dan berdarah. Tubuhnya bergoyang dari sisi ke sisi, terhuyung-huyung, jatuh beberapa kali, dan kemudian bangkit kembali. Dia melarikan diri ke kejauhan, akhirnya meninggalkan bendungan. Shi Hao terkejut. Dia mengenali sosok itu, ini adalah penguasa wilayah terlarang ini. Awalnya, pakaian putihnya lebih murni dari salju, namun sekarang, hanya baju besi compang-camping yang bisa dilihat, yang sudah lama basah oleh darah. Dia sudah kehilangan bantalan luar biasa masa lalunya. Adegan itu berdesir, pada akhirnya benar-benar menghilang. Shi Hao terkejut. Dia tersentak kembali ke kenyataan, menatap penguasa wilayah terlarang itu. Bahkan seseorang sekuat dia, setelah pergi ke bendungan, hampir mati, hanya kembali dengan susah payah. Kemudian, murid-murid yang dia ajar semua pergi ke sana juga, kebanyakan dari mereka dikuburkan di sana. Mereka yang minum teh ini, kebanyakan mati di bendungan. Pria berpakaian putih itu berkata, "Apa sebenarnya yang ada di sana?" Shi Hao bertanya. Dia benar-benar sangat terkejut. Bahkan seseorang sekuat penguasa wilayah terlarang hampir mati, nyaris tidak bisa hidup kembali. Saat itu, mereka semua ingin tahu juga. Namun, satu demi satu jatuh, semuanya mati pada akhirnya. Pria berpakaian putih itu berkata sambil menghela nafas. Kemudian, dia melihat ke arah Shi Hao dan berkata, "Apakah kamu masih ingin pergi? Apakah kamu berani menuju ke sana?"
Jika itu adalah tempat lain, Shi Hao mungkin ragu-ragu, benar-benar perlu memikirkan semuanya. Namun, menuju tempat ini, dia tidak ragu-ragu. Dia segera mengangguk, langsung menyatakan bahwa dia berani pergi, dan dia harus pergi. Itu karena meskipun bukan karena alasan lain, hanya karena Dewa Willow pergi ke dunia di belakang bendungan, itu sudah cukup baginya untuk menetapkan resolusi untuk membuat pilihan ini. Dia harus pergi ke sana cepat atau lambat. Ini, dengan alasan bahwa dia menjadi lebih kuat, mengumpulkan kekuatan yang cukup. Kemudian, dia akan berbaris ke bendungan. Aku harus ke sana, aku berani ke sana. Namun, senior, kamu harus mengajari aku seni surgawi dan teknik berharga, ajari aku semua yang kamu ajarkan kepada orang-orang itu sebelumnya. Mata Shi Hao bersinar, berbicara seperti ini. Dia sangat merindukan teknik kuno itu. Teknik pembantaian abadi, seni surgawi gulat naga, semua hal ini sangat kuat, orang mengetahuinya hanya dari nama mereka. Immortal Ancient telah berakhir. Aku sekarang telah menunggu seluruh era besar bagi kamu untuk muncul, salah satu dari kami. Namun, kali ini, aku tidak akan mewariskan metode hebat lagi. Pria berpakaian putih menggelengkan kepalanya. Mengapa? Shi Hao mulai panik. Dari Augu generasi pertama sampai Pri King Yu yang terakhir, yang salah satu dari mereka tidak mewarisi seni surgawi atau metode hebat dari pria berpakaian putih ini, mendapatkan manfaat yang luar biasa. Masing-masing dari mereka mempelajari hal-hal yang berbeda, orang bisa melihat betapa menentang surga penguasa wilayah terlarang ini. Dia memahami terlalu banyak metode rahasia, dewa penelitian. Aku sebelumnya mengajari mereka metode hebat yang luar biasa, membuat mereka menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya, tidak satupun dari mereka berjalan di jalan mereka sendiri, hanya mengikuti bayangan masa lalu aku. Jenis jalan ini, bahkan jika mereka mengejarku, mampu menandingiku, jadi apa? Itu tidak lebih dari diriku yang lain. Apa yang aku inginkan adalah seseorang yang bisa melampaui. Pria berbaju putih itu berkata. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Shi Hao bertanya, jantungnya mulai berdebar kencang. Setelah menunggu seluruh era yang hebat, akhirnya aku bertemu orang yang cocok. Aku akan memandu kamu di jalan kamu sendiri, menempa keberadaan sejati yang tak tertandingi. Pria berbaju putih itu berkata, bagaimana kamu akan melakukan ini? Shi Hao merasa sulit untuk tenang. Dia tahu bahwa peluang luar biasa mungkin ada di depan matanya. Tentu saja, semua itu mungkin juga berakhir menjadi tidak ada apa-apanya. Pada kenyataannya, dia benar-benar ingin mempelajari metode hebat itu, dan kemudian setelah memahami banyak teknik yang berbeda, dia kemudian akan menciptakan metodenya sendiri, berjalan di jalannya sendiri. Dengan cara ini, masih belum terlambat? Ambil batu giok ini, kamu bisa pergi sekarang. Setelah kamu memisahkan diri dari urusan duniawi, datang mencari aku. Suara pria berpakaian putih itu menjadi sangat lembut lagi, membawa perasaan yang memikat. Lampu warna-warni berkedip. Sepotong batu giok kuno muncul di tangan Shi Hao. Pergi. Pria berpakaian putih itu memberi isyarat dengan tangannya. Shi Hao membungkuk, mengucapkan selamat tinggal. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, benar-benar tidak percaya. Di sekitar sini, di mana ada pondok jerami dan rumput, semuanya benar-benar tandus, seluruh danau kosmos menghilang, ladang obat yang jauh dan yang lainnya semuanya mengering. Hanya ada beberapa gunung yang hancur, semuanya juga masih mematikan. Ini berlanjut sampai Shi Hao mengangkat kepalanya dan memusatkan pandangannya, melihat tengkorak, seputih salju seperti batu giok, baru kemudian dia terguncang. Saat ini, tidak ada potongan giok di tangan Shi Hao, namun potongan giok itu benar-benar ada, tepat di depan tengkorak itu. Selain itu, ada teko yang rusak, serta setengah cangkir teh, sangat kuno. Shi Hao tercengang. Tempat macam apa ini? Dengan siapa dia berbicara belum lama ini? Segera setelah itu, dia melihat dua tengkorak lain, sangat kusam, sudah rusak, di belakang tengkorak seputih salju. Penguasa wilayah terlarang, serta sepasang anak daonya, Shi Hao merasakan suaranya sendiri bergetar. Adegan yang sunyi. Keberadaan tabu masa lalu, individu yang mengejutkan dunia yang mulia, bagaimana dia mati? Apakah dia benar-benar dikubur suatu hari seperti ini? Tidak ada pria berpakaian putih, tidak ada anak dao, terlebih lagi tidak ada pondok jerami, aula istana logam besar, danau kosmos, gunung spiritual, atau apapun, semua yang dia lihat sebelumnya lenyap. Hanya ada keheningan di sini, serta beberapa tulang kering, layu seiring waktu, dingin yang ada dalam keheningan, sangat suram. Shi Hao merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apa sebenarnya yang dia alami? Baru saja, semuanya jelas nyata, semuanya tak terbayangkan, seolah-olah itu hanya mimpi keagungan. Namun, dia sekarang bangun seperti ini, hawa dingin bahkan mengalir di punggungnya. Ini benar-benar menakutkan. Seseorang harus memahami bahwa dia hanyalah seorang kultivator realm rilis diri, kultivasi yang mendalam,
apalagi seseorang yang memecahkan rekor era yang hebat ini, membangun legenda, seorang ahli muda yang belum pernah muncul sebelumnya. Namun, dia masih tertipu, mimpi itu terlalu realistis. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat tengkorak putih salju yang rusak itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bingung ini. Jika kecurigaannya benar, maka itu benar-benar terlalu menakutkan. Tuan wilayah terlarang yang mulia berakhir seperti ini? Apa yang disebut tinggi di atas, kekuatan yang cukup untuk mendominasi dunia, mengabaikan semua yang ada di bawah langit, pada akhirnya masih menjadi apa-apa, bahkan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, daging naik dalam asap. Saat dunia besar surut dan mengalir, keberadaannya menghilang. Ini hanyalah penguasa wilayah terlarang. Namun pada akhirnya, semua harapan dan usahanya sia-sia, tubuhnya berubah menjadi tulang putih. Itu beristirahat di hutan belantara yang suram dan sunyi ini, hanya ditemani oleh generasi demi generasi kesunyian. Adegan dan situasi ini sangat mirip dengan hantu yang muncul dalam mimpi dan membuat permintaan yang dibicarakan orang-orang biasa, arwah orang yang telah meninggal mengungkapkan keinginan sisa-sisanya melalui metode jenis ini. Penguasa wilayah terlarang pasti kuat, mampu mengubah nasibnya sendiri, memerintah tak tertandingi di dunia. Tetapi pada akhirnya, dia masih berakhir dalam keadaan seperti ini, hanya mampu muncul melalui metode jenis ini. Itu benar-benar agak menyedihkan. Shi Hao melihat tengkorak seputih salju itu, benar-benar merasa agak sulit untuk menerimanya. Baru saja, dia berinteraksi dengannya seolah-olah dia berada di tanah mimpi. Apakah ini semua dilakukan oleh tengkorak ini? Angin dingin menyapu tanah yang kering dan keras, melepaskan suara wuh, membuat tempat ini tampak lebih dingin. Shi Hao mundur beberapa langkah lagi dan lagi, tinggal sedikit lebih jauh dari tengkorak itu. Dia mulai mencari di sekelilingnya, dengan hati-hati memeriksa tempat ini, berharap menemukan lebih banyak jejak dan petunjuk sejarah. Ada hamparan pegunungan yang hancur, energi abadi yang sebelumnya memenuhi tempat ini. Di alam mimpi itu, tidak setinggi itu, tetapi memiliki surga yang menekan kekuatan besar, Gunung Dao yang hebat. Di gunung, sebelumnya ada istana logam, masing-masing dari mereka sangat megah, bahkan satu pandangan membuat pikiran seseorang terasa seperti terbelah, jiwa mereka kesakitan karena tekanan. Namun, sekarang, selain gunung yang rusak, apalagi yang ada di sana? Kakinya akhirnya menendang beberapa batu yang dihancurkan. Angin dingin menyapu, mengaduk beberapa debu dan abu, mengungkapkan puing-puing logam, serta beberapa fondasi bangunan. Itu adalah logam, yang sebelumnya merupakan struktur besar. Namun sekarang, hanya ada sedikit sisa yang tersisa. Mereka semua hancur, tidak ada lagi. Tidak ada keindahan yang abadi atau warisan yang tidak dapat binasa, semuanya akan layu suatu hari nanti. Bahkan keberadaan yang kuat seperti penguasa wilayah terlarang berubah menjadi abu seiring berjalannya waktu. Shi Hao berbalik, tiba di depan ladang obat. Itu masih di sini, orang bisa melihat garis besar bumi ilahi ini. Masih ada barisan tanaman, serta tanaman kering. Itu sangat aneh. Bahkan istana logam telah berubah menjadi reruntuhan, namun masih ada ramuan ilahi yang layu di sini, itu benar-benar aneh. Bidang obat bersinar. Saat Shi Hao semakin dekat, gelombang cahaya melonjak. Obat-obatan hebat yang kering dan ramuan ilahi yang busuk, pada saat ini, menjadi abu. Shi Hao terkejut. Dia bahkan belum mendekat. Dia menghela nafas, sifat spiritual bidang obat ini mempertahankan penampilan masa lalunya. Hanya saja, apa yang hilang pada akhirnya tetap menghilang, tidak dapat diciptakan kembali. Kemudian, dia berbalik lagi. Sepanjang jalan, dia melihat singa emas. Itu benar-benar sunyi, berbaring di sana, tidak bergerak, seolah-olah masih tertidur. Shi Hao berjalan mendekat, menepuknya. Benar saja, itu hanya tidur, tidak ada bahaya bagi hidupnya. Apa yang terjadi? Singa emas tiba-tiba membuka matanya, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, dengan cepat mundur, menatap Shi Hao dengan sangat waspada. Menggeram. Itu mengeluarkan geraman rendah. Ia merasakan sakit yang luar biasa dari cakar, dan kemudian tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya, apalagi mengingat kejadian yang dialaminya saat tertidur. Danau kosmos, kulit dan buluku, daging, itu jelas diingat bahwa ketika Shi Hao menyeberangi danau kosmos, ia juga mencoba, tetapi pada akhirnya, cakarnya benar-benar terkorosi oleh hukum alam, daging terlepas, hanya tulang putih yang tersisa, meninggalkannya dalam rasa sakit yang hebat. Sekarang, itu masih bisa merasakan rasa sakit yang menusuk. Terlebih lagi, cakar itu berlumuran darah, hanya saja kulit, bulu, daging, dan bagian lainnya semuanya sudah muncul kembali, pulih dengan benar. Shi Hao secara alami melihat darah di cakarnya, merasa sangat terkejut. Jadi apa yang dia alami dalam mimpi itu belum tentu semuanya palsu? Mengapa danau kosmos itu mengering? Singa emas sedikit terkejut. Kemudian, ketika ia memeriksa sekelilingnya, ia menjadi lebih tercengang. Di mana semua hijau subur, energi abadi yang berputar? Semuanya menghilang, tempat ini menjadi tanah kematian.
Yang disebut wewangian obat umur panjang, tidak ada yang bisa tercium juga? Singa emas itu ketakutan. Kemudian, ia mengatupkan giginya, menundukkan kepalanya, mulai menggunakan cakarnya yang besar untuk menggali danau kecil yang kering. Masih ada pasir halus yang menutupi tempat itu. Namun, yang membuatnya terkejut adalah ketika menyentuh pasir, langit berguncang dan bumi berguncang, tempat ini bergemuruh dengan kebisingan. Singa emas dengan cepat mundur, segera tertegun. Itu karena ketika menyentuh pasir, itu berat sampai hampir membuatnya menjerit, setiap butir pasir sebanding dengan bintang. Shi Hao juga terkejut. Dia berjongkok, memeriksa pasir halus di bawah danau yang kering. Dia menggunakan tangannya untuk memeriksanya, sebagai hasilnya dengan terkejut menemukan bahwa itu terlalu berat, setiap butir pasir seperti ini, seberat bintang. Ini, benar-benar danau kosmos. Shi Hao menghela nafas dengan takjub. Setiap butiran pasir adalah bintang nyata, dimurnikan menjadi pasir. Saat itu, ombak hijau berdesir, air berkilau, tempat ini diciptakan oleh bintang-bintang. Yang disebut danau kosmos, itu benar-benar ada. Tempat ini adalah kosmosnya sendiri, namun digunakan untuk menghiasi area di depan pondok jerami penguasa wilayah terlarang. Seberapa besar biaya ini? Saat penguasa wilayah terlarang meninggal, kosmos ini akhirnya mengering, danau berubah menjadi pasir, pemandangan indah masa lalu tidak lagi muncul. Shi Hao berjalan ke tengkorak lagi. Tidak ada pondok jerami di sini, juga tidak ada tunggul kayu, semuanya hilang. Di tanah, 3 tengkorak menggantikan posisi laki-laki berpakaian putih dan 2 anak dao, tidak sedikit pun. Seluruh tubuh singa emas itu menggigil, baru saja berani mempercayai apa yang ada di depan matanya. Shi Hao menghela nafas. Dia berjongkok. Dia ingin mengubur tengkorak ini untuk mencegah sisa-sisa ini terpapar ke hutan belantara yang sunyi lagi. Namun, yang mengejutkan adalah dia tidak bisa menggerakkan tengkorak seputih salju itu sama sekali. Itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah itu adalah dinding yang menopang langit dan bumi. Itu adalah kepala, mengapa dia tidak bisa memindahkannya? Dengan kultivasinya, dia dapat dengan mudah memilih bintang atau bulan, bahkan meraih matahari surgawi bukanlah masalah, namun dia tidak dapat mengambil tengkorak itu. Segera setelah itu, dia menemukan beberapa kelainan. Ketika dia menepis bumi di sekitarnya, ada beberapa lempengan batu, beberapa karakter terukir di atasnya. Tulisan tangan dilakukan oleh orang yang berbeda, beberapa sapuan kuat, beberapa lembut dan elegan. Nama yang terukir di lempengan pertama adalah Aogu. Bukankah ini anak pertama yang dibicarakan oleh penguasa wilayah terlarang, yang dikenal sebagai kebanggaan surga klan Primal Chaos yang paling kuat, dari fase awal era agung kuno abadi? Dia memeriksa mereka satu persatu, tentu saja, dia mengenali beberapa nama yang dikenalnya, semuanya adalah anak-anak muda yang dia lihat dalam mimpi itu. Lempengan terakhir ditinggalkan justru oleh Pri King Yu. Itu bukan ilusi, semuanya nyata. Ini, dia belajar sedikit kebenaran dari lempengan batu ini, sebelumnya, memang ada kebanggaan surga muda yang datang ke sini, apalagi memperoleh ajaran, memberi hormat kepada penguasa wilayah terlarang sebagai tuan mereka. Tentu saja, pada saat itu sudah bukan lagi penguasa yang hidup di wilayah terlarang. Itu seperti sekarang, hanya tengkorak. Pada akhirnya, mereka semua ingin mengubur sisa-sisa keberadaan tabu ini juga, namun mereka tidak bisa melakukannya, hanya mampu meninggalkan prasasti batu, memberi penghormatan kepada tempat ini. Shi Hao mulai merasakan sakit kepala. Dari generasi mana penguasa wilayah terlarang ini berasal? Itu sudah hanya tengkorak di awal era agung kuno abadi, jadi di era mana dia mati? Di tanah ada teko, sepotong batu giok, serta cangkir pecah, semuanya sangat kuno, semua hal yang sebelumnya dia lihat dalam mimpi itu. Shi Hao mengulurkan tangannya. Dia mampu mengambil teko, serta cangkir teh yang pecah. Yang mengejutkan adalah ada teh yang keluar, masih berwarna merah cerah, bahkan membawa sedikit kehangatan. Dia terkejut. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, lebih dari era yang hebat, masih ada teh, dan masih hangat? Singa emas juga terkejut, tenggorokannya mengeluarkan suara menelan. Itu karena aroma teh itu terlalu kaya. Shi Hao merasakan teh itu. Rasanya masih sama, pahit dan astringen sampai tingkat yang tak tertahankan, terlalu tidak enak untuk diminum. Ketika dia melihat singa emas menatapnya seperti itu, Shi Hao memberikannya sedikit. Kemudian, singa emas berteriak dengan sedih, berguling-guling di tanah, penampilannya sangat menyedihkan, seluruh tubuhnya akan meledak. Pahit, itu menyakitkan. Singa emas menjerit, mengaum seperti guntur, berguling-guling di tanah. Pada saat yang sama, Shi Hao merasa aneh. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa pondok jerami muncul lagi, gunung pendek, istana logam, ladang obat, semuanya kembali normal. Terlepas dari ini, ada seorang pria berpakaian putih tersenyum lembut, duduk di depannya, 2 anak dao di belakangnya. Aku telah mengatakan bahwa teh ini bukan sesuatu yang bisa diminum orang normal. Dia berkata sambil tersenyum. Pria berpakaian putih itu mengulurkan tangannya, mengetuk singa emas. Itu terbatuk keras,
beberapa tetesan berkilau mendarat di tanah. Baru kemudian sembuh, tidak lagi sakit. Senior, Shi Hao berkata dengan suara gemetar. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Setelah semua urusan duniawi dikesampingkan, kembalilah ke sini untuk mengobrol. Kali ini, Shi Hao meraih potongan batu giok itu, tidak lagi ragu-ragu. Ketika dia bangun, semuanya kembali normal lagi, tempat ini menjadi tanah yang sunyi, hanya tulang belulang di belakangnya. Tubuhku telah meninggal, apa yang hilang pada akhirnya akan selalu hilang. Ini adalah suara yang Shi Hao dengar sebelum dia pergi. Singa emas menggigil dalam hati. Itu membawa Shi Hao di punggungnya, berlari dengan semua yang dimilikinya bahkan tanpa diberi perintah, bergegas ke kejauhan, meninggalkan wilayah terbatas kehidupan ini.